kanan dulu. Mulai, oke, oke. Perkenalan dulu sebentar ya. Saya izin share screen boleh? Saya izin share screen Ya, ya. silakan. Oke. Hmm, Ya. ya kurang lebih singkat aja. Ini udah kelihatan. Oke. Di sininya di posternya nama saya Adi Pratama. Benar ya di KTP juga sama namanya Adi Pratama. Di ijazahnya juga sama namanya Adi Pratama. Saya sekarang di Patopo menjabat sebagai Head of Business Development dan juga menjabat sebagai Staff HRD bagian eksternal. Jadi untuk urusan kerjasama di luar internal studio itu nanti berurusan dengan saya, termasuk kerjasama dengan sekolah. Alhamdulillah Pak Topo sudah 21 SMK dan 2 sekolah tinggi yang sudah kerjasama dengan kami. Terus juga saya juga pernah menjadi project manager di Pak Topo selama 3 tahun. Public relation juga mencakup di pekerjaan saya sekarang sebagai HRD. Sebentar. Nah, ini foto foto saya yang kurang lebih udah 3 tahun yang lalu. eh Kalau misalnya saya itu dikenalnya sebagai sekarang sibuknya itu kalau di Patopo sebagai pegawai, tapi saya juga sekarang mahasiswa juga jurusan manajemen bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan di Bandung. Saya juga sudah tercatat di IMDb International Movie Database sebagai additional crew dari Tutani Toddlers and Forgettable Day. Kalau mau tahu saya punya sosial media juga, ada di Thread. Kalau mungkin teman-teman ada yang main Thread, cari aja Aditama PSP. Di Instagram juga sama Aditama PSP. Itu sosial media saya. Nah, kurang lebih gitu. Saya di animasi sebetulnya udah lama ya. Dari mungkin dulu awalnya di 2013 itu masuknya nggak langsung ke animasi. Justru. Saya dari film Hmm. dulu berangkatnya. Dari film, mulai dari pegang kamera, kamera person, terus pernah jadi asisten sutradara, terus pernah ngurus event juga. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu Baros International Animation Festival, itu saya juga salah satu bagian di situ sebagai panitianya. Juga dulu saya ya aktif lah di beberapa komunitas animasi. Salah satunya ada Cimahi Creative Association, terus juga ada Naon Animation, terus juga saya pernah sama rekan saya bangun studio namanya Tawakal Animation Studio. Lalu juga eh, ya sekarang di Patopo Studio sebagai HRD seperti itu. Iya, sip. Terima kasih. Di kenalannya. Nah, Oke, teman-teman, ada lagi? Lanjutin ceritanya lagi. Mau kenalan lebih oke dalam ini lagi ada? enggak ini stop sharingnya pencet apa ya? Di atas mestinya ada. Kalau udah drop down gitu. Ada. Oh ya ada. Oke, sip. Terima kasih. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, Maring Animasi cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang blender, gak perlu minder. No mahal, no ribet. Oke, terima kasih Bang Adi perkenalannya. Ya, itu kurang lebih sudah menelan Wana di dunia animasi dan film dari 2013 dan akhirnya sekarang menjadi HRD dan di manajemen ya, terutama di bidang Hmm, manajemen di Patopo Studio. ya, Kebetulan memang itu adalah hari ini yang kita bahas teman, yaitu tentang bagaimana sih menjadi eh, seorang karyawan di dunia animasi gitu. Karena kayak kita bertindaknya, gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Dan ini kita pandangannya dari langsung dari HR ya, gitu. Jadi kita coba kita dengarkan, coba kita cari tahu gimana sih pandangan idealnya ya dari seorang manajemen gitu. Harapannya tuh kita ketika masuk ke dunia industri itu gimana gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, yang misalkan mungkin udah kerja tapi mungkin mau pindah ke animasi nih, atau mungkin di teman-teman di luar sana, coba untuk berkenalan dengan dunia animasi lebih dalam lagi, terutama di memanage sebuah studio atau project atau animasi atau tim produksi animasi ya. Nah, untuk itu dipersilakan kepada Bang Adi untuk presentasi terlebih dahulu. Nanti setelah ada presentasi, kita akan diskusi langsung. Jadi nanti buat teman di sesi kedua ketika diskusi, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu arahan dari Bang Adi masing-masing. Terima kasih. tes. Oke, ini udah muncul presentasinya Ya, di layarnya udah ada. udah. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan dulu ada materi yang sudah saya buat ya. Hari ini kita ada 3 babak. Yang pertama, babak pertama adalah
masuk. Jadi kalau di judulnya bakal komplit untuk masuk dan bertahan di industri animasi. Kita akan bagi jadi 3 babak. Babak pertama adalah masuk, yang babak kedua adalah industri animasi, dan yang ketiga adalah bertahan. Jadi kita akan mulai nih experience-nya mulai dari masuk dulu nih. Gimana sih cara masuknya? Terus ketika kita bertemu dengan industri animasi itu apa sih? Industri itu apa? Animasi itu apa? Lalu gimana caranya bertahan di situ? Nah, ini target yang akan kita capai sama-sama. Oke, sekarang kita masuk babak pertama dulu ya. Babak pertamanya adalah Mas. Di sini mungkin teman-teman ada yang masih sekolah atau mahasiswa, boleh emotnya yang itu tepuk tangannya atau Angkat emotnya tangan coba. dipencet. Ya, coba yang masih mahasiswa atau sekolah atau Ada satu, ada dua, tiga. atau ada yang baru mau masuk nih ke dunia animasi. Oke. Ada satu, ada. Nah, kita kan manusia ya. Saya manusia, Pak Fatwa juga manusia, teman-teman juga manusia. Pasti kita punya yang namanya pilihan hidup, bener nggak? Kita kan pasti dihajar nih sama pilihan hidup. Kita harus milih eh, mau yang mana nih gitu ya. Kita mau belok kiri atau mau belok kanan. Kita mau ambil yang mana. Pilihan hidup manusia itu kita dikasih, kalau di animasi kita dikasih 3. Sebenarnya ada 4, tapi nanti yang satu lagi terakhir. Yang pertama, aku ngerti ini software animasi, gitu kan. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang udah paham, ada yang udah ngerti. Oh, software animasi itu kayak gini. Gini cara pakainya, gini cara bikinnya. Maksudnya saya tahu ngoperasiin software animasi. Ada juga yang kedua, tipe orang yang aku nggak ngerti nih software animasi, tapi aku bisa yang lain. Misalnya aku tuh pengen masuk ke animasi, aku tuh nggak bisa nih pakai software animasi. Aku taunya Blender tuh cuma buat bikin jus, misalnya. Aku taunya misalnya Maya itu nama orang. Nah, aku tuh nggak ngerti software animasi. Tapi aku bisa yang lain, misalnya. Aku jago kok kalau ngitung duit orang gitu ya, atau misalnya aku bisa kok kalau misalnya nyanyi gitu, atau misalnya aku bisa kok niruin suara badak gitu ya. Nah, itu aku bisa yang lain. Nah, ada lagi yang terakhir, aku nggak ngerti apa-apa. Aku mau beneran sumpah nggak ngerti apa-apa, tapi aku mau belajar. Aku pengen dong coba dong animasi itu gimana sih, aku bisa masuknya dari mana sih. Nah gitu. Nah, terus kita juga dikasih pilihan hidup, aku tuh bisa bikin film animasi sendiri, bisa dong. Contohnya misalnya ya, saya punya temen nih namanya Fatwa. Pak Fatwa ini dia bisa bikin film animasi sendiri. Bahkan filmnya juga udah melanglang buana di mana-mana. Keren banget pokoknya. Tapi ada juga orang yang aku nggak bisa bikin film animasi, tapi aku punya ide. Jadi nih, saya tuh pengen bikin animasi kayak gini, tapi saya nggak punya ide sama sekali. Tapi saya nggak bisa bikin sama sekali. Tapi saya punya ide. Aku mau bikin film animasi kayak gini. Aku pengen bikin animasi kayak gini. Punya ide tuh, tapi dia nggak bisa bikin film. Nah, terus manusia dihajar dengan 2 pilihan hidup. Pertama adalah kerja ke orang, atau ya saya mah mau kerja sama orang lain lah gitu ya, atau mau mau jadi pegawai gitu, mau jadi karyawan. Yang kedua adalah pengusaha atau buka studio sendiri. Nah, itu jadi ada pilihan hidup itu, aku ngerti nih software animasi, terus aku bisa bikin film animasi sendiri, tapi aku maunya kerja ke orang. Atau misalnya ada yang ngerti bisa bikin sendiri, atau pengen jadi pengusaha atau buka studio sendiri gitu ya. Atau aku nggak ngerti software animasi tapi aku bisa yang lain, tapi pengen kerja ke orang, itu juga bisa. Nah, ini pilihan hidup namanya. Tapi kalian jangan sampai pilih yang paling bawah ini nih. Kalau kelihatan di sana, aku nggak ngerti apa-apa dan nggak mau belajar. Nah, itu jangan sampai tuh. Karena orang yang nggak mau belajar ya dia ngapain hidup gitu kan. Karena setiap manusia itu pasti mau belajar. Sekecil apapun tuh pasti manusia itu belajar. Misalnya kita nggak akan mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali, bener nggak? Kita nggak akan mungkin misalnya melakukan hal kesalahan eh, dengan secara sengaja lebih dari 2 kali, nggak mungkin. Pasti orang itu mau belajar. Nah, jangan sampai jadi orang yang udah mah nggak ngerti apa-apa, dia nggak mau belajar. Udah itu mah nggak akan bisa, mohon maaf ya, nggak akan bisa berkembang gitu. Nah, sekarang pilihannya tadi kan kita kasih pilihan kerja ke orang. Terus orang yang oke nih, kalau misalnya aku mau kerja ke orang tuh orangnya kayak gimana sih? Yang pertama kita harus bisa nilai diri kita sendiri dong. Yang pertama, aku adalah tipe orang yang baru bisa ngerjain kalau ada tugas yang jelas. Mungkin di sini teman-teman banyak yang kayak gitu ya. Aku tuh baru bisa ngerjain tugas nih kalau misalnya dosen aku atau misalnya guru aku ngasih tugasnya jelas. Nomor 1 pertanyaannya apa? Nomor 2 pertanyaannya apa? Atau misalnya dikasih tugas yang jelas, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain itu ya. Nah, itu tuh tipe orang yang kayaknya mungkin cocok kerja sama orang, kerja ke orang lain. Jadi kerja ke orang lain. Yang kedua, aku harus diatur nih. Kalau nggak pasti berantakan gak jelas. Kan ada yang kayak gitu ya. Kalau dia nggak ada aturan, dia pasti berantakan gak jelas tuh. Gue kalau ada aturan misalnya
ada orang, ada nih, aku punya teman. Jadi orangnya tuh dia harus nulis dulu tuh. Besok tuh mau ngapain? Misalnya pagi bangun tidur, habis bangun tidur dia mandi, habis mandi sarapan. Nah itu harus ditulis. Kalau enggak besok pasti berantakan tuh. Dia mau ngapain dulu dia bingung. Ada yang kayak gitu. Dia kena ADHD. Nah bingung tuh dia tuh. Gue mau gimana ya? Gue gak fokus gitu. Gak fokus sama satu hal gitu. Nah itu harus diatur dulu nih. Kalau enggak pasti berantakan gak jelas. Itu kalau orang yang kayak gitu yang harus diatur tuh mungkin ya. Ini aku nggak sebut pasti tapi mungkin cocok kali kerja ke orang karena ketika kita kerja ke orang kita adalah dikasih tugas dan kita pasti ikut sama aturan gitu kan karena kalau kita kerja ke orang orang itu pasti bikin aturan kamu tuh batasannya di sini kamu harus bisa kayak gini terus dia juga pasti kasih perintah kamu harus kerjain ini kamu harus kerjain ini yang kedua aku bisa nyontek dan meniru dengan baik dalam hal positif ya dalam hal positif jangan diambil negatifnya tapi contohnya nyontek dan meniru dengan baik itu gini misalnya nih kalian mungkin di sekolah sama guru pernah dikasih contoh ya atau di kampus itu sama dosen dikasih contoh. Nanti kamu bikin nirmana bentuknya kayak gini ya, atau nanti kamu bikin gambar gitu ya, ilustrasi bentuknya kayak gini ya. Nah, aku tuh bisa nih niru itu dengan baik gitu. Aku tuh bisa nih niru niru itu dengan baik, dengan presisi gitu ya, dengan sama persis sama yang di papan tulis. Nah, kayak gitu. Jadi itu mungkin ya cocok kerja ke orang. Terus aku mah lebih seneng ada temennya dibanding apa-apa sendiri. Karena kalau kita kerja sama orang, itu kita pasti ada temen. Ya mungkin orang yang mempekerjakan kita jadi teman kita kerja atau dia mempekerjakan orang lain juga jadi kita punya teman kerja. Nah, itu. Kalau misalnya kita kerjain sendiri teh kayak hampa gitu kayak kita kerjain sendiri teh WIP lagi, WIP lagi, WIP lagi. Tapi kalau sama teman jadi. Nah, terus udah gitu yang berikutnya kalau kerja kelompok aku ikut kerjain. Nah, itu tipe orang yang cocok kerja ke orang karena yang namanya kerja ke orang itu pasti kerja kelompok gitu. Meskipun cuma berdua gitu ya. Kamu misalnya di hire sama orang terus kalian cuma kerja berdua gitu itu kan kerja kelompok namanya. Nah itu kalian tuh harus berpartisipasi ikut kerjain. Terus yang berikutnya aku mau cari pengalaman dulu ya kan karena ibarat kertas ya kalau kertas putih kan masih belum ada tulisan coret-coretan maka dia harus dicoret dulu kan. Nah sama orang yang mau cari pengalaman dulu itu cocoknya sebaiknya saya sarankan mungkin kerja ke orang karena dengan kerja ke orang kita jadi punya pengalaman nih. Gua tahu nih dia ngapain mungkin bisa kita tiru ya kan mungkin kita bisa amatin dulu kita tiru terus kita modifikasi ya gitu jadi kita bisa cari pengalaman dulu kalau misalnya dia gagal kita tahu nih oh kalau gitu berarti gagal kita harus kalau kita nanti mau keluar dari sini kita menghindari ini gitu yang terakhir aku nggak mau ambil risiko gede mau yang pasti-pasti aja kalau kalian merasa aku mah bukan tipe orang yang suka tantangan gitu ya aku mah mau yang pasti-pasti aja deh aku mah mau yang jelas mah pokoknya tiap bulan dapat duit digaji gitu ya tiap bulan dapat duit ya kan terus misalnya aku mau pasti kerjaannya ada nah udah kerja ke orang aja beneran itu udah pasti tuh gak mau ambil resiko gede toh kalau misalnya kerjaan kamu gak beres gagal gitu ya yang gagal aja bareng-bareng gitu sama atasan kamu gitu kerja ke orang kan ya dia juga gagal karena dia nggak bisa nge-manage kamu dengan baik dosen aku pernah ngomong gini aku di manajemen bisnis punya dosen aku tuh bilang gini sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada negara yang gagal, gak ada negara yang miskin. Yang ada hanya negara yang tidak termanage dengan baik. Jadi eh, ketika kamu gagal bukan karena kamu nggak berhasil, tapi kamunya tidak bisa memanage diri kamu dengan baik. Nah, kalau kamu misalnya nggak mau ambil risiko gede, ya udah pasti-pasti aja, ya udah kerja ke orang. Gitu. Nah, terus sekarang kalau kerja ke orang kan kita mau di animasi nih, terus kita mau kerja di studio animasi, bener nggak? Nah, yang jelas yang pertama kita harus punya portofolio dulu. Portofolio dengan mengirimkannya ke studio animasi di Indonesia atau di luar negeri. Ini aku ngambil penjelasannya dari Patopo Studio ya. Nah, proses secara umumnya tuh kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman nih, misalnya di sini ada yang baru mau masuk ke studio animasi, contohnya misalnya ada yang mau ke Patopo gitu ya, promosi-promosi. Kalau ada yang mau ke studio animasi, itu pertama kita pasti ngelamar dulu. Ya, kayak misalnya kalau apa ya namanya, kalian tuh kan pasti nge-apply dulu ya. Kalau bahasa sekarang modelnya apply, melamar dulu tuh. Nah, apa aja sih yang harus disiapin untuk melamar? Ada tiga yang biasanya harus dibawa. Yang pertama ada CV, terus ada resume, ada portofolio. Nanti setelah kalian ngelamar, kalian masukin itu CV, resume, portofolio. Nanti ada tes biasanya. Biasanya ya, ini saya ngambilnya dari Patopo ya. Kalau di Patopo kayak gini. Jadi dia ngelamar dulu, nanti ada tes. Misalnya dia ngelamar jadi eh eh, 2D background. Ya udah, nanti dikasih tes tuh. Kamu gambar background ya, dia harus ada ini, warnanya kayak gini, kasih tes. Udah tes, bagus nih, lolos ke tahap interview. Baru kita
tanyain gimana sih dia apa namanya kalau misalnya kerja sama tim seperti apa, pengalamannya dia seperti apa, gitu kan. Goal dia itu apa sih, tujuan dia tuh apa. Terus nanti dia mau kayak gimana nya itu kita tanyain di interview. Nah, setelah interview baru kita kasih pelatihan atau short course. Mungkin ada beberapa perusahaan yang kasih diklat gitu ya. Dari situ baru masuk ke probation atau percobaan. Nah, di probation atau percobaan ini durasinya nggak lama. Biasanya 3 bulan di probation ini. Baru kalau misalnya dia lolos di probation atau di percobaan, baru dikasih kontrak kerja gitu. Nah, ini kira-kira proses secara umumnya kayak gini ya. Ini buat teman-teman yang mau masuk ke studio animasi, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Terus sekarang kan tadi aku cerita ya, kalau kita mau masuk tuh kita harus bawa 3 hal itu, CV, resume, dan portofolio. Bedanya apa sih? Nah, kalau CV itu isinya detail ya, lengkap gitu ya. Perjalanan akademis dan profesional biasanya 2 sampai 3 halaman. Itu fokusnya pada kronologi pendidikan dan pengalaman kerja, terus informasinya lengkap tuh. Termasuk kalau kamu punya media publikasi, apa, seminarnya, apa pernah ikut seminar apa dan dapat penghargaan apa itu di CV. Nah, kalau resume itu sebenarnya kurang lebih ya 11-12 sama CV, cuman disingkat jadi 1 halaman aja. Nah, kamu tulis aja highlightnya yang pentingnya di pengalaman kerja sama keterampilan yang relevan. Misalnya contoh, aku mau ngelamar jadi 2D background artist. Ya udah, keterampilannya kan 2D background artist. Pengalamannya di 2D background artist itu seperti apa gitu kan. Terus lebih fleksibel sih dibanding CV ya formatnya. Jadi nggak terlalu ribet kan kalau CV kan 2 sampai 3 halaman, terus ada susunannya juga. Kalau resume tuh lebih fleksibel, biasanya kamu bisa apa ya namanya ngedesain itu dengan lebih bagus daripada CV. Yang terakhir itu portofolio. Nah, kalau portofolio itu kumpulan bukti karya atau project yang pernah dikerjain. Contohnya kalau misalnya yang fresh graduate ya, kalau fresh graduate itu dia nyantumin ini juga tugas kuliah atau tugas sekolah. Dulu waktu di sekolah pernah kasih tugas apa yang bagus, tugas kuliah apa yang bagus, masukin. Tapi yang bagusnya ya, jadi usahain karya-karya yang terbaik yang pernah kalian bikin. Terus yang kedua sangat penting untuk bidang kreatif ya, apalagi buat kita nih animasi ini penting banget gitu ya. Portofolio itu jadi salah satu jalan kita buat lanjut ke tahap berikutnya. Karena portofolio ini jadi pertimbangan kita untuk ngelihat taste kamu gitu ya. Tes apa ya namanya, rasa kamu punya rasa seni seperti apa itu kelihatan dari portofolio. Biasanya dalam bentuk fisik atau digital, website atau PDF atau misalnya video gitu ya. Kalau website misalnya kamu upload di YouTube terus nanti lihat gitu ya. Terus melengkapi informasi CV. Nah, sekarang ini nih yang harus ada pada CV dan resume. Jadi kalau di CV dan resume itu ini yang wajib ya. Kalian kan mungkin teman-teman nih pernah ada yang bikin CV gitu ya atau lagi ada yang lagi bikin CV itu yang wajib ada ya. Yang pertama data diri. Itu simpan di bagian paling atas, nama lengkap dan jelas. Jadi namanya nama lengkap ya dan jelas gitu nama kamu. Contoh misalnya nama aku Adi Pratama gitu ya. Nah, terus jangan misalnya karena aku tulisnya gitu ya, jadi Aduy gitu ya. Siapa kan si HR-nya bingung ya, siapa Aduy gitu ya. Padahal nama aku Adi Pratama. Jadi yang jelas gitu, dari paling atas, nama lengkap dan jelas, lengkap Adi Pratama. Terus kontak pribadi. Nah, kontak pribadi itu macam-macam, teman. Jadi nomor telepon kamu, email, sama sosial media itu yang biasanya harus ada 3 itu tuh nomor telepon yang bisa dihubungin, terus email, sama sosial media, supaya nanti begitu HR-nya lihat CV, terus tertarik gitu ya, dia bisa ngehubungin gitu. Kalau misalnya nggak ada kontak pribadi, dia bingung mau ngehubungin siapa, bener nggak? Nah, kalian cantumin di CV. Yang berikutnya adalah alamat lengkap. Itu alamat lengkap tuh kalau bisa sih alamat tinggal sekarang. Misalnya kamu orang Medan, kamu merantau ke Jakarta atau merantau ke Bandung, terus kamu ngekos. Nah, cantumin alamat, mungkin kamu bisa cantumin 2 alamat, alamat tinggal di sana, tulis alamat orang tua dan alamat tinggal sekarang, jadi supaya bisa dihubungin. Kan nggak mungkin kamu ngekos misalnya kamu dari jauh-jauh dari Medan merantau ke Bandung terus udah gitu kamu nyantuminnya alamat Medan. Nah, kita sebagai HR mau ngehubungin, oh dia di Medan gitu, gimana padahal dia lagi ngekos di Jakarta kan gitu, lagi ngekos di Bandung kan gitu ya. Nah, ya jangan lupa cantumin alamat tinggal sekarang. Jadi carinya gampang. Sama foto dengan muka yang asli jelas no filter gitu ya. Jadi apa namanya identitas ini, data diri ini yang wajib ada di CV dan resume. Terus pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja kalian susunnya adalah yang paling baru dulu. Misalnya dari 2024 sampai berapa. Nah, itu tuh yang paling atas. Ke bawah-bawahnya baru yang lama-lamanya. Misalnya dari 2019 sampai 2023, dari 2023 sampai 2024, terus 2019 sampai 2023. Nah, jadi disusunnya itu adalah dari yang paling baru sampai yang paling lama. Jangan lupa di pengalaman kerja kalian tuh kalian tulis
pengalaman kerja, nama perusahaannya tuh apa gitu. Misalnya kalian pernah kerja di PT Mayora Indah, tulis PT Mayora Indah. Posisinya misalnya sebagai supervisor produksi. Nah, tulis tuh supervisor produksi. Sama periode bekerjanya dari kapan sampai kapan, ya. Terus kasih di bawahnya kasih deskripsi tuh. Kalian tuh sebagai supervisor produksi itu kalian ngapain aja sih? Misalnya tugasnya adalah mengawasi jalannya mesin apa gitu ya. Nah itu tulis tuh di deskripsi dan tanggung jawabnya gitu. Dan kalau misalnya itu misalnya gini, kan di beberapa perusahaan ada KPI ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru dengar namanya KPI. KPI itu adalah target pencapaian kerja gitu ya. Misalnya itu biasanya pakai angka. Misalnya kalau saya dulu di sales di penjualan tuh ada KPI-nya misalnya terjual 100 pieces dalam 30 hari. Nah, itu tuh tulis, saya bisa menjual misalnya 120 pieces dalam 30 hari. Nah, itu tuh pakai kuantifikasi. Itu kalau misalnya kalian ada KPI, kalian bisa taruh di situ. Jadi prestasi kerja kalian tuh bisa kalian cantumin di pengalaman kerja. Yang berikutnya adalah riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan itu cantumin yang terakhir ya. Jadi kan biasanya suka kalau orang bikin CV itu ya, aku sering dapat tuh CV. Dia TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana dimasukin semua. Gak usah. Yang paling terakhir, misalnya kalau kamu terakhir lulusan Telkom University, ya udah masukin aja riwayat pendidikan Telkom University, jurusan apa Fakultas Industri Kreatif, jurusan Desain Komunikasi Visual misalnya. Terus gelarnya apa? Sarjana Desain SDS. Tahun kelulusannya misalnya 2021 gitu ya. Kalau misalnya IPK-nya di atas 3, kamu cantumin juga itu prestasi loh. Meskipun gak harus juga tapi supaya jadi bahan untuk meyakini si HR lah gitu. Wah, ini IPK-nya bagus gitu ya. Padahal sebenarnya kita juga nggak pernah lihat gitu kayak kalau di animasi gitu ya. Kita nggak akan ngeliat IPK-nya berapa tapi begitu dikasih tes bisa kerjain apa enggak. Terus yang berikutnya penghargaan akademis nih. Misalnya kalian pernah jadi mahasiswa terbaik summa cum laude gitu ya. Kalian cantumin di situ. Terus kalau misalnya sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler yang relevan atau misalnya animasi gitu ya. Contohnya misalnya kalian pernah ikutan di kampusnya ada klub animasi kayak Luminosus, nah, kalian bisa masukin tuh. Nanti ada kegiatan ekstrakurikuler yang relevan, itu bisa tuh di situ. Kalau kalian ngelamar ke perusahaan animasi. Nah, terus di portofolio, ini kan teman-teman juga selain CV kan pasti bikin portofolio ya. Nah, portofolio ini kalian harus masukin hasil kerja atau karya yang relevan. Misalnya contoh nih, saya mau ngelamar jadi 2D animator. Ya udah, yang dimasukin di portofolio tuh karya 2D animasinya. Bukan bukan misalnya kalian bikin 3D gitu ya, kalian masukin enggak. Kalian cantumin sesuai dengan apa namanya posisi yang mau kalian lamar. Itu fokusin di situ tuh, karena kan kita juga HR bakal menseleksi banyak banget ya. Nah, jadi kita bakal cari yang sesuai dengan kamu lamar. Kamu lamar jadi 2D animator, kita cari portofolio 2D animatornya mana nih gitu ya. Jangan kamu ngelamar jadi 2D animator tapi kamu nggak ada sama sekali di portofolionya kalau kamu bikin 2D animasi gitu. Malah yang ada misalnya portofolionya eh itu pernah ada yang ngirim ke aku ya. Jadi pernah ada tuh dari mana ya? Drama Yubit kalau nggak salah ngirim ke aku CV ngelamar kerja gitu ya. Dibuka, dia ada video animasinya ada, tapi dia kan ngelamar aja jadi 3D modeler. Nah, dia juga kirim video waktu dia lomba karate. Buat apa? Gak penting. Maksud gue itu portofolio lu emang gitu ya, lu pernah juara tingkat kota atau apa gitu, tapi bukan bidangnya gitu. Jadi tolong kalau misalnya nanti cantum portofolio yang sesuai dengan posisi yang dilamar gitu. Terus cantumkan tahun pembuatan dan judulnya. Misalnya kalau kalian bikin apa gitu ya, kalian di portofolio atau di videonya itu kalian cantumin tahun buatnya tahun berapa sama judul karyanya apa. Kalau misalnya kamu ikutan project bareng sama orang lain, misalnya nih itu video yang dimasukin portofolio itu kan itu bikinnya nggak sendirian misalnya berlima misalnya. Nah kamu cantumin di situ kamu tuh ngerjain bagian apanya atau sebagai apa di situ. Misalnya ada video terus kamu ngelamar 2D animasi itu videonya 2D animasi. Kamu tulis tuh saya 2D animator atau sebagai 2D animator. Nah tulis gitu tuh. Jadi misalnya 2024 karyanya terus judulnya misalnya eh, Rise of the Phoenix. Nah, baru di bawahnya sebagai 2D animator. Jadi kita tahu oh kamu tuh sebagai itunya gitu. Nah, yang terakhir ini nih, karya yang paling menarik dan paling bagus simpan di paling depan. Itu bener. Jadi kalau misalnya saya nih ya, saya dulu kuliah di ilmu komunikasi. Nah, itu tuh ada namanya teori first impression. Jadi teori first impression tuh kalau misalnya kamu bisa ngasih kesan pertama dengan baik, itu bikin orang tuh jadi penasaran dan pengen mantengin kamu terus-terusan. Biasanya 10 sampai 15 titik pertama gitu. Sama di portofolio kamu juga kalau kamu nampilin yang paling
menarik atau yang paling bagus di awal, itu tuh bikin kita jadi betah nontonnya kayak, oh aku penasaran nih abis ini ada yang lebih bagus kah gitu, abis ini ada yang lebih bagus kah gitu, terus sampai beres gitu. Karena banyak juga yang kita nih ya, kita begitu ngelihat Porto, begitu kita tayangin, ah jelek nih close. Dah gitu. Padahal di belakangnya ada yang bagus gitu. Cuman karena kita ngelihat pertamanya udah jelek, kita langsung pesimis kayak, kita kan waktu adalah uang ya. Jadi kayak kalau lama-lama ini eh, ini info A1 ya. Ini info A1 dari HR di studio animasi. Nih, dia ngomong gini nih, ini sama aku nggak dipotong, sama aku nggak diganti kalimatnya, langsung aku copy paste. Ya, nih. Ketika apply kerjaan, bakal jadi poin plus ketika berkasnya lebih lengkap. Jadi kayak kirim juga cover letter, CV, sertifikat, pelatihan prestasi, surat keterangan kerja atau paklaring ya, jika sudah pernah bekerja, dan SKCK, semuanya dijadiin satu PDF, jangan berceceran. Karena dengan begitu, HR yang super sibuk bisa merasa terbantu. Kalian kalau misalnya apply gitu ya, kan pasti dokumennya kan beda-beda, pisah-pisah ya. Misalnya, ini ada portofolio sendiri, ada CV sendiri. Nah, kalau bisa dijadiin satu, dikirim. Jadi kita cuma buka satu, itu tuh udah lengkap tuh. Ada CV-nya, ada sertifikatnya, ada apanya gitu ya. Kalau bisa jadiin satu lah, jadiin satu satu file. Jadi kita nyarinya nggak susah. Ini info A1 dari HR-nya di studio animasi. Kalau bisa sih tipsnya kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kalian mau masuk ke animasi dan kerja ke orang. Oke? Nah, nanti ketika kalian masuk, itu kalian harus mengetahui karir path-nya atau jenjang karirnya. Yang pertama itu ada junior. Junior itu kalau misalnya kalian baru pertama masuk, itu pasti jadi junior dulu. Itu pekerjaannya jadi tanggung jawab pribadi. Pekerjaannya gimana sih? Mudah, jumlah pekerjaannya sedikit dibanding yang lain ya. Meskipun menurut kalian anjir ini banyak dan susah, tapi sebenarnya itu mudah dan sedikit. Nah, dengan seiringnya jam terbang kalian bertambah, kalian akan naik jadi mid. Mid ini pekerjaannya juga tetap jadi tanggung jawab pribadi. Tingkat pekerjaannya sih menengah ya, jumlah pekerjaannya sedang. Semakin lama jam terbang, naik lagi jadi senior. Senior ini pekerjaannya tetap tanggung jawab pribadi, tapi tingkat pekerjaannya jadi sulit, jadi susah. Karena dulu kan kamu junior udah bisa lah ya, terus mid udah jago, senior ya berarti harus lebih jago dong gitu. Dan jumlah pekerjaannya pasti banyak karena kamu sebagai senior di situ. Dan ini tuh bakal selaras sama salary lah. Jadi gak mungkin salarinya senior sama junior sama, pasti beda. Karena tanggung jawabnya beda, jumlah pekerjaannya beda, kesulitannya pun beda. Nah, baru nanti kalau kamu jam terbangnya udah tinggi banget, jadi senior udah terlalu jago gitu ya, kamu naik jadi lead. Nah, kalau lead ini bertanggung jawab atas pekerjaan tim. Jadi kalau kamu jadi lead, kamu bakal memayungin tim kamu gitu. Kamu tuh bakal punya tim dan tim kamu bakal dipayungin sama kamu. Nah, itu harus punya kemampuan leadership dan manajerial dan quality control. Karena kamu tanggung jawabnya bukan sama pekerjaan kamu. Misalnya kamu ngerjain terus yang penting punya aku beres nggak gitu. Kalau jadi lead itu kamu punya tanggung jawab sama tim kamu. Kamu bakal harus laporan gitu ke manajemen. Gimana sih tim kamu bekerja? Gimana sih tim kamu mencapai mencapai targetnya? Itu harus kamu laporin. Itu kamu tuh pemimpinnya mereka. Lalu ada lagi terakhir SPV. SPV ini bertanggung jawabnya bukan cuma sama tim aja, tapi sama project. Misalnya kamu dikasih kepercayaan kamu tuh dikasih kepercayaan megang project. Nah, dalam project ini yang kerjaan ada 3 tim. Ada tim, misalnya ada tim aset, modeling gitu ya. Ada tim animasi, sama tim render. Nah, SPV ini tanggung jawabnya 3 tim itu. Kalau misalnya 3 tim ini nggak beres, ya SPV-nya kena gitu. Dan itu tuh harus bikin strategi itu buat nyelesain projectnya. Jadi SPV itu harus punya strategi, harus punya taktik lah. Strateginya gini, taktiknya gini. Kalau kita mau beres, misalnya kita dikasih satu tugas gitu ya, beresin animasi selama 20 hari. Nah, beresinnya gimana? Itu harus punya strategi. Dan dia harus nge-QC juga. Dia harus ngelihat tim gue kerjanya jalan nggak gitu ya. Tim gue kerjanya bener nggak? Tim gue bisa apa ya? Bisa ngikutin nggak? Jangan sampai di antara 3 tim gitu ya, yang tim asetnya bisa, tim animasinya bisa, rendernya enggak. Atau sebaliknya, tim asetnya bisa, tim animasinya enggak, tim rendernya bisa. Nah, ini kan jadinya sebagai SPV itu lu bertanggung jawab sama satu project. Projectnya mau beresnya gimana gitu. Jadi lu harus punya strategi gitu. Dan itu pasti ya ini udah jelas ya. Pokoknya semakin ke kanan ini berbanding lurus dengan salary, tapi tanggung jawabnya juga semakin tinggi dong. Kayak kita tuh dibayar untuk tanggung jawab gitu. Nah, yang terakhir posisi puncaknya adalah manajemen. Kalau di manajemen kamu udah ngelola dan ngambil keputusan untuk kelangsungan perusahaan. Jadi scope kamu tuh bukan cuma project, tapi perusahaan nih. Gimana sih perusahaan ini bakal hidup setelah project ini selesai. Nah, itu kamu di manajemen. Kamu harus mikir bukan cuma hidup aja, tapi sejahtera. Kamu juga kan pasti pengen sejahtera dong. Kamu pengen tiap bulan gaji lancar, dapat bonus kalau bisa ya kan. Ditambah dapat bonus, ditambah jalan-jalan ke Bali misalnya kalau bisa.
ditambah makan di Hanamasa kalau bisa. Jadi kan pasti kamu punya keinginan-keinginan itu, maka kamu harus mikirin. Berarti kan perusahaan aku harus sehat nih. Gimana caranya biar keuangan perusahaan aku sehat? Nah, itu kamu udah masuk di level manajemen. Itu udah tanggung jawabnya udah gede banget. Karena tanggung jawabnya bukan cuma kamu aja, tapi semua kepala yang ada di perusahaan kamu itu tanggung jawab kamu. Ini career path kalau misalnya nanti kalian masuk ke industri animasi. Nah, sekarang kalau tadi kan kita bahas kerja ke orang ya. Kalau gua mau kerja ke orang, gua harus gimana? Sekarang mungkin teman-teman ada yang milih, ah gua pengen buka studio sendiri gitu ya, atau pengen jadi pengusaha. Nah, ciri-ciri yang mau jadi pengusaha tuh biasanya gini. Yang pertama, aku ini orangnya pengen merdeka, gue mah nggak mau diatur sama siapapun lah gitu ya. Ada orang yang kayak, ah gue mau malas diatur, gue mau punya jalan pikiran sendiri. Gue tahu menyelesaikan sesuatu itu caranya gimana dengan cara sendiri. Itu biasanya pengen jadi pengusaha. Yang kedua, aku nggak suka nih kalau rencana aku tiba-tiba diganggu orang lain di tengah jalan. Karena dia tadi itu, karena dia udah punya rencana sendiri, dia udah tahu mau kayak gimana nyelesain proyeknya, makanya dia nggak mau diganggu. Dan dia misalnya nih yang ketiga, aku udah punya visi 5 tahun ke depan tuh mau kayak gimana. Karena seorang pengusaha itu nggak akan mikirin cuman hari ini aja, nggak akan mikirin cuman besok aja, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau kamu bikin sesuatu, contoh misalnya saya mau buka warung di rumah. Warung ini nggak mungkin saya cuma pikirin, ah yang penting besok warung buka. Enggak. Saya pasti mikirin warung ini minimal seminggu lah buka. Minimal sebulan lah buka. Karena saya udah nggak modal dong. Saya udah ngasih modal gede, nggak mungkin saya tinggalin gitu aja selama 2 hari. Pasti saya pikir selama sebulan nih harus gimana nih warung nih masih hidup nggak gitu. Karena modalnya udah gede. Nah ini yang paling penting, yang hurufnya aku gedein, aku siap rugi dan gagal. Itu harus tuh. Jadi orang yang mau jadi pengusaha itu harus berani ngambil resiko. Dia tahu batasannya. Misalnya nih, gue pengen invest gitu ya, kepada usaha gue gitu ya. Tapi gue tahu uang ini bisa balik lagi, bisa enggak sama sekali. Ngerti kan maksudnya? Ini bisa balik lagi atau bisa enggak sama sekali. Kalau enggak sama sekali, ya gue siap rugi dan gagal. Nah, terus lu pikirin, duit itu dapat dari mana? Kalau duit lu pribadi dan lu siap kehilangan duit itu, terus lu ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, oke. Tapi kebayang nggak kalau lu minjem duit orang lain, terus uangnya habis nggak bersisa, gimana cara lu balikin duitnya ke orang yang lu pinjemin? Nah, gitu loh, ngerti kan maksud gua? Jadi sebagai pengusaha tuh lu harus siap rugi dan gagal, karena nggak ada, mungkin bukan nggak ada ya, hampir hampir jarang orang yang berhasil di percobaan pertama. Biasanya di percobaan kedua atau seterusnya baru dia bisa mengerti gimana caranya untuk mencapai tujuannya. Gak mungkin tiba-tiba seset, oh jadi nih, oh tiba-tiba lancar gitu hidup. Gak, pasti ada kerikilnya lah. Ada pernah ngerasain gagalnya dulu sekali, atau misalnya sesuatu yang gak berhasil dulu sekali, meskipun meskipun kadang keberhasilannya juga lebih besar daripada kegagalannya, tapi pasti orang pernah ngalamin kegagalan. Makanya sebagai pengusaha, kalau kalian mau bikin eh, usaha animasi, itu kalian harus siap rugi dan gagal. Dan yang terakhir mau fokus sama tujuan sampai dapat gitu. Komitmen. Kalau misalnya bahasa singkatnya komitmen. Jadi kamu udah komitmen nih, kamu mau apa, komitmen harus sampai gitu. Kalau misalnya kamu misalnya dari rumah mau ke pasar, kamu komitmen. Berarti harus sampai ke pasar gimana pun caranya, mau hujan, ya kan, mau banjir ternyata di pasarnya, tapi sampai ke pasar. Nah, itu komitmen. Jadi kamu harus komitmen. Atau misalnya kalian masuk sekolah atau masuk kuliah, kalian punya komitmen, pokoknya gue harus lulus, mau gimana pun caranya. Ya udah, harus sampai lulus gitu. Nah, itu namanya komitmen. Jadi punya fokus gitu, punya punya fokus sama tujuan sampai dapat. Itu kalau misalnya kalian pengen jadi pengusaha tuh mental yang harus ditanemin tuh itu. Mental siap rugi dan gagal, mental komitmen, dan kalian punya visi 5 tahun ke depan kayak gitu. Nah, ini aku ngambil materi dari Patopo Studio ya. Ada beberapa pekerjaan yang dilakukan untuk bisnis sendiri. Yang pertama, freelance, itu jual jasa animasi di platform online. Mungkin yang ramai teman-teman taunya Fiverr ya. Nih Fiverr, atau misalnya teman-teman bikin usaha animasi. Misalnya kalian bikin jasa animasi di CG Trader. Misalnya kalian ngepost iklan gitu ya. Aku bisa bikin gerakan animasi salto gitu ya. Atau misalnya kalian ngepost iklan, aku bisa bikin objek animasi 3D hewan gitu. Nah, kalian ngepost tuh di Fiverr atau CG Trader. Kalian ngepost jasa. Jadi eh, salah satu jalan jadi pengusaha itu kalian membuka membuka jasa pembuatan animasi. Berikutnya, kalian bisa selling animation assets atau kalian bisa jual produk. Beda sama freelance. Kalau freelance kan tadi kan kalian jual jasa ya, jual jasanya. Jadi kalian nunggu orang datang buat minta jasa kalian kerjain, baru kalian bikinin. Kalau selling assets atau produk itu kalian bikin asetnya dulu, terus kalian dagang di toko. Kayak ibaratnya gini deh. Contohnya bedanya gini. Kalau kalian freelance atau misalnya tadi ya jual jasa, itu kalian bikin kaos custom. Jadi kalian nunggu orang datang, terus
Mas ini dong tolong sablonin gambarnya ini. Ya kan kalian sablonin kaos itu kan. Terus kalian kasih, dia bayar. Itu jual kaos custom itu jual jasa, jasa sablon. Tapi kalau misalnya kalian jual produk, kalian nyablon sendiri dulu, mau gambarnya apapun, misalnya mau gambarnya eh, Frozen, mau gambarnya apa tuh Mermaid and Barnacle Boy atau SpongeBob. Terus kalian jual di pasar. Nah, itu kalian jual produk. Ini tempat jualannya macam-macam. Ada Sketchfab, misalnya ini contoh ya. Ada Sketchfab, kalian bisa bikin dulu aset animasi terus taruh di Sketchfab atau di Unreal Marketplace gitu. Kalian bisa jual gitu. Jadi tadi ada dua jenis. Ada kalian jual jasanya atau kalian bikin produknya dulu terus kalian jual. Nah, terus ada konten kreator. Jadi konten kreator tuh misalnya dengan keterampilan animasi seorang dapat membuat konten, dapatkan bagian dari keuntungan dari iklan apabila konten yang dibuatnya disukai banyak orang gitu. Platformnya banyak. Kalau kalau dulu mungkin tahu cuma YouTube aja jadi dapat AdSense. Kalau sekarang tuh di Facebook tuh ada FB Pro, di Meta tuh ada FB Pro, di Instagram juga bisa dapat duit, di TikTok juga bisa. Nah, contohnya ini punya teman-teman aku ya, ada Rizky Replay itu udah subscribernya udah banyak banget, videonya udah banyak banget dan keuntungannya juga ya alhamdulillah katanya ya udah bisa cukup lah. Terus ada temen aku juga cerita Tesa, ada kok bisa, ada Bon Indonesia dan mungkin masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa coba mungkin di sini juga ada yang udah menjalani itu gitu ya. Semangat gitu guys. Dan namanya juga pejuang rupiah ya. Semoga kita sama-sama sukses. Nah, sekarang kalau tadi kan baru masuk ya, pilihannya dua tuh mau kerja ke orang atau mau buka usaha sendiri. Kalau sekarang kita nggak bahas soal industrinya, industri animasi. Nah, industri animasi itu industri plus animasi. Yang kita harus tahu industri itu apa sih, ya kan? Nah, ini industri ya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 itu industri adalah bentuk kegiatan ekonomi. Jadi dalam industri itu ada bentuk kegiatan ekonominya ya, mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, kalau misalnya kita rangkum dari semua yang ada di sini ya, yang pertama kita bakal nemu kata kunci kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa aja sih? Kegiatan ekonomi itu ada namanya transaksi jual beli, ya kan? Kegiatan ekonomi itu transaksi jual beli. Jadi pasti aku menjual sesuatu dan kamu membeli dari aku atau aku membeli sesuatu dari yang kamu jual. Itu tuh transaksi jual beli itu kegiatan ekonomi. Makanya ada konsumen dan produsen. Kita harus tahu nih siapa konsumennya, siapa produsennya. Kamu sebagai kreator, kamu produsen, tapi kamu mengkonsumsi referensi. Kamu konsumen. Ngerti? Misalnya kamu beli gini deh, kamu tuh produsen animasi, tapi kamu juga beli musik buat ditaruh di animasi kamu. Kamu tuh adalah konsumen dan produsen dalam satu waktu. Kamu mengkonsumsi musik buat ditaruh di animasi kamu, tapi kamu juga memproduksi film animasi yang dalamnya ada musiknya itu. Kamu produsen. Jadi ada transaksi jual beli. Itu industri. Nah, makanya animasi masuknya kalau tadi ya aku cerita ada freelance jasa kan, ada jual produk, terus ada lagi konten kreator, ya kan? Itu masuk ke industri, masuk karena ada kegiatan ekonominya di situ. Terus ada bahan bakunya. Bahan baku apa sih? Bahan baku animasi, ide, ya kan? Kan nggak mungkin tuh tiba-tiba ya Mas Rian Andriandi tiba-tiba jadi aja Jumbo enggak kan? Dia kan pasti punya ide dulu. Oh iya, gue pengen bikin apa ya? Gue pengen bikin animasi namanya Jumbo. Nah, itu namanya ide, itu bahan bakunya. Dari semuanya tuh bahan bakunya ide dulu. Itu karena ada bahan bakunya, maka animasi masuknya ke industri. Terus yang berikutnya ada sumber daya industri. Nah, sumber daya itu ada dua, ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu contohnya misalnya air. Air sumber daya alam, air. Terus tanah sumber daya alam. Tapi ada sumber daya manusia juga. Berarti kan sumber daya manusia itu adalah orang, manusia yang dipakai untuk bekerja, termasuk dari kamu sendiri. Misalnya aku mau bikin sendiri gitu ya. Aku juga sumber daya manusia buat aku sendiri. Jadi aku tuh sumber daya industri. Nah, ada karena di animasi ada sumber daya industri, maka animasi termasuk ke industri juga. Terus menghasilkan barang atau jasa, menghasilkan nggak? Menghasilkan, ada prosesnya. Menghasilkan barang dan jasa itu ada prosesnya, namanya pengolahan kan. Apa yang diolah? Film atau video. Outputnya film atau video. Berarti kan menghasilkan film atau video berupa barang atau menghasilkan jasa nih, jasa pembuatan film, jasa pembuatan gerakan, jasa pembuatan ilustrasi. Nah, artinya ada menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti masuknya ke industri. Terus ada nilai tambah atau manfaatnya, ya kan? Ketika kita bikin sesuatu, kita bakal dapat bayaran. Bayaran kan keuntungan atau
misalnya dalam bentuk uang atau keuntungan lain. Keuntungan lain tuh contohnya gini, kamu bikin karya, kamu post, terus orang-orang tuh jadi tahu kamu terkenal, berarti kan dapat exposure. Itu tuh keuntungan lain. Karena ada keuntungan di situ, baik berupa uang maupun keuntungan lain, itu kan ada nilai tambah atau manfaat buat kamu atau buat orang yang bikin itu. Artinya itu masuk ke industri gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, industri itu apa sih? Nah, industri itu ini. Karena judul si poster industri, jadi aku cari tahu nih industri apa. Nah, aku masukin. Karena kalau nggak diterangin, nanti orang-orang bingung. Nanti orang-orang tuh bakal bakal ketuker apa namanya industri sama namanya kerja bakti. Kerja bakti itu gini, udah kamu harus ngerjain, tapi kamu nggak dapet apa-apa, nah itu kerja bakti namanya. Tapi kan kerja bakti juga kalau kita bersihin lingkungan itu dapat keuntungan, itu juga masuk ke industri gitu. Jangan sampai kamu mengerjakan sesuatu tapi kamu nggak dapat manfaat apa-apa rugi. Gitu. Nah sekarang kita masuk industri animasi. Industri animasi itu gimana sih? Yang pertama itu ada service base. Service base itu berarti kita ngerjain film orang. Jadi kamu cuman kayak, Mas, tolong dong, kayak contoh ya, misalnya nih, Mas, tolong dong bikinin model 3D badak gitu ya. Oke, tapi kan bukan buat film yang ngerjain, buat film yang tadi bilang tolong dong gitu kan. Artinya kamu ngerjain film orang. Nah, itu tuh service base. Kamu tuh mengerjakan service, mengerjakan pekerjaan jasa. Nah, itu tuh biasanya ada dua tipe bisnisnya. Yang pertama ada beli putus. Beli putus tuh kayak pokoknya lu bikinin buat gua, ntar gua bayar, dah ya gitu. Itu biasanya metodenya kontrak. Ada kontrak per episode atau misalnya kontrak per film atau kontrak per project. Nah, itu tuh beli putus. Beli putus tuh gini kayak kayak kamu beli beng-beng di warung atau kamu beli momogi di warung. Itu kan si penjualnya begitu ngelepas momoginya dan dapat duitnya, dia udah nggak peduli tuh momoginya mau kayak gimana. Begitupun si pembeli, yang penting momoginya jadi punya gua. Nah, itu namanya beli putus tuh. Nah, ada lagi satu lagi, biasanya bayarannya collab. Misalnya kayak kerjain dong animasi gua, ntar gua taruh nama lu ya sama sama foto lu di paling depan gitu. Kalau bisa satu poster isinya foto lu semua, judulnya doang gitu dong. Nah, itu ada tuh namanya pakai collab. Bayarnya pakai nama biasanya. Atau misalnya pakai credit title atau apa. Itu pakai collab. Nah, itu skema bisnisnya ya. Kalau kita nanti di industri animasi terus ngambil service base, skema bisnisnya itu beli putus atau collab. Kamu tinggal pilih tuh. Kalau saya pengalaman saya gitu ya di Patopo, kita dua-duanya ngelakuin itu. Jadi ketika ada klien gitu ya, ngasih project kita dua. Yang pertama ya kita pasti minta bayaran dong karena kita udah kerjain. Yang kedua ya tolong dong namanya adalah itu kan karya kita juga. Jadi kita pakai skema dua skema bisnis ini kalau di service base gitu. Yang berikutnya ada product base. Ya teman-teman juga mungkin saya tadi lihat di pesertanya ada yang salah satu udah punya produk sendiri ya. Itu kalau di animasi itu product base juga ada. Itu kalau gitu kita pertama ngerjain film sendiri. Itu modalnya sendiri, bikinnya sendiri, jualannya sendiri. Jadi bedanya sama servis tuh gini, kalau servis kita ngerjain punya orang, kalau produk kita ngerjain punya sendiri. Ngaruhnya apa sih? Kalau kita ngerjain film orang, kita tuh disetir sama orang. Orang tuh maunya gini. Orang tuh pengennya gini, selesainya kapan? Dia tuh punya punya keinginan-keinginan yang harus kita penuhin. Sementara kalau kita ngerjain film kita sendiri, itu mah terserah kita. Mau kita ngerjainnya dalam rangka waktu 15 tahun, mau kita ngerjain dalam rangka waktu 3 bulan. Pokoknya karena kita yang bikin sendiri, ya udah terserah kita mau kayak gimana. Mau misalnya contoh nih, mau nanti di filmnya mau ada mobil warnanya abu-abu, ya itu terserah kita gitu. Karena kita ngerjain film kita sendiri. Resikonya adalah modalnya sendiri, ya kan? Karena keinginan kita sendiri ya berarti kita harus berani ngemodalin diri sendiri dong. Sama kalau udah jadi ya jualin sendiri. Kalau ngerjain film orang kan misalnya kayak tadi beli putus gitu ya. Udah ngerjain film orang beli putus. Udah produknya sampai ke tangan dia mah dia mau jual kayak gimana terserah dia. Terus dia juga udah ngemodal ke kita buat bikinin ya. Udah, kita mah terima duitnya karena udah ngerjain produknya dia. Jadi secara garis besar gitu ya, di industri animasi di Indonesia, ini saya ngomongnya di Indonesia karena tulisannya juga pakai bahasa Indonesia. Secara garis besar itu ada dua tipe skema bisnis, service base atau product base gitu. Jika kalian nanti ikut yang mana. Nah, kalau di animasi itu ada namanya pipeline. Pipeline itu alur kerja. Alur kerja itu misalnya contoh kita mau bikin dari A sampai Z, step-stepnya gimana dulu sih? Nah, alur kerja. Nah, di Indonesia ini yang dipakai itu mostly itu tiga tahap ini. Ada tahap pre-production. Pre-production itu kita nyusun dulu idenya, nyusun dulu desainnya, storyboardnya itu pre-production. Jadi sebelum itu animasi dijadiin animasi diproduksi, itu kita persiapan dulu nih, ngumpulin dulu bahan-bahannya lah. Bahasa singkatnya mah ngumpulin dulu bahan-bahannya. Terus yang kedua masuk ke production. Nah, production ini baru dirakit nih dari bahan-bahan tadi nih, kita bikin nih, kita benar-benar bikin. Contoh kayak saya mau bikin mobil, bahan-bahannya saya bikin dulu di Vietnam, masuk ke Indonesia tuh kita assembly, kita rakit gitu ya, production. Bannya taruh di depan,
taruh di belakang, terus lampu depannya taruh di depan, kan nggak mungkin lampu depannya taruh di atas gitu ya, taruh di depan, knalpotnya taruh di belakang. Nah itu production tuh kita bikin, baru post production itu baru compositing. Kita satu-satuin tuh yang tadi apa namanya dari pre-production sama productionnya kita satuin jadi post production. Di pre-productionnya kan itu bahan buat dibikin ya, terus di productionnya dibikin, dari baru di post production baru kita assembly, kita compositing, maaf kita compositing gitu. Nah di Indonesia ini ya mostly gitu ya, teman-teman saya di industri itu pakai 3 tahap ini, sebelum, ketika, dan sesudah. Pre-production, production, dan post-production gitu. Mungkin nanti kita nggak tahu ya dengan perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi, perkembangan zaman. Siapa tahu ada tambahan atau ada pengurangan, ada yang bisa dilewat atau ada yang bisa ditambah. Atau teman-teman di sini ada nemuin metode baru, gimana sih cara bikin animasi itu ya? Mungkin ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman mau masuk industri animasi, yang di Indonesia dipakai itu 3 tahap ini, pre, pro, dan post gitu. Tinggal ikutin aja sebenarnya. Jadi biar kalian gak pusing nyari juga, ya ikutin aja gitu. Terus kalau tadi kan kita babak pertama masuk, babak kedua udah di industrinya, sekarang gue pengen bertahan ya nggak? Karena udah masuk sini ya gue harus bertahan dong. Gue harus survive, gue harus bisa tahan lah di sini gimana gitu ya. Oke, kita mau pilih bertahan sebagai apa nih? Kita mau bertahan sebagai pekerja atau sebagai pengusaha? Kita harus tahu dulu posisi kita di industri sebagai apa. Kalau saya sebagai pekerja, maka kurang lebih ini saran dari saya. Yang pertama, ini ada yang baik dilakukan, yang kedua ada yang kurang baik dilakukan. Yang pertama itu bersikaplah tepat waktu, beneran. Jadi gimana ya? Untuk pekerjaan, waktu itu berharga banget. Makanya ada istilah time is money, benar nggak? Waktu adalah uang. Karena ketika kamu terlambat sedikit, maka kamu kehilangan uang. Bersikaplah tepat waktu. Kamu harus tahu kalau masuk jam 8, datang ke jam 8, ya di kantor tuh jam 8, jangan baru berangkat jam 8. Kalau misalnya harus dikumpulin tanggal 20, ya berarti tanggal 20 itu harus sudah selesai. Bukan tanggal 20 itu baru masih dikerjain, apalagi baru dikerjain, itu nggak boleh. Jadi bersikap tepat waktu, hargain waktu, apalagi kalau misalnya kalian kerja di negara Asia Timur ya, di Jepang, di Korea itu yang namanya waktu itu benar-benar strict banget. Contoh misalnya rapat jam 10, jam 9 tuh harus udah di tempat. Jadi benar-benar strict sama waktu. Nah terus yang kurang baik dilakukannya jangan terlalu memaksakan diri. Kalian harus tahu batasan diri kalian. Di kemarin tuh ya, beberapa tahun yang lalu banyak berita pekerja yang over stress gitu ya sampai meninggal gitu ya karena dia terlalu maksain dirinya buat kerja gitu ya. Nah itu karena dia nggak tahu batasan. Kan ada tuh aku kemarin lihat berita orang yang begadang sampai berapa hari gitu ya. Terus dia meninggal karena begadang gitu. Asam lambungnya naik, terus lambungnya pecah apa gimana. Pokoknya dia karena terlalu banyak begadang. Nah, kalian jangan terlalu maksain diri. Kalian tahu batasan diri lah. Kalian tahu kalau misalnya kalian misalnya contoh nih, aku cuman kuat ngerjain sampai sini karena kalau kelebihan ntar aku bisa sakit gitu ya. Nah, kalian tuh harus tahu gitu. Makanya supaya supaya aman ya dari awal udah diatur. Kalian gimana caranya ngerjain supaya nggak terlalu over. Yang kedua, bersedialah untuk belajar. Tadi ya, jangan sampai orang yang udah nggak tahu apa-apa, nggak mau belajar apa-apa itu parah banget tuh, ignorant banget. Tapi kalian tuh harus mau buat belajar. Jadi kita itu bakal terus belajar ya. Maksudnya manusia itu bakal terus belajar sesuatu gitu. Dalam hal sekecil apapun. Meskipun kamu udah jago, misalnya contoh, kamu setiap hari kerjaannya bikin roti. Tapi di setiap bikin roti setiap hari itu pasti beda-beda. Feel-nya tuh beda. Meskipun caranya sama gitu ya. Caranya ini, tapi feel-nya tuh beda. Oh, hari ini mah adonannya lebih lembek gitu ya. Besoknya, ih ini mah adonannya lebih keras dari kemarin. Itu kan belajar kan. Berarti kenapa dia kemarin bisa lebih lembek gitu ya. Oh, mungkin karena raginya atau misalnya karena tepungnya beda bahannya sama hari ini. Nah, itu tuh namanya belajar. Jadi kalian tuh tahu, oh kalau mau bikin roti lembek berarti tepungnya merek apa. Kalau misalnya rada keras berarti tepung merek apa. Nah, itu tuh namanya bersedialah untuk belajar. Kalian juga pasti di kantor gitu ya atau di tempat kerja atau bahkan mungkin di sini ada yang masih mahasiswa atau sekolah. Mungkin kalian sama gurunya atau sama dosennya pasti kan, enggak ini masih salah. Ini masih salah. Kalian tuh siap terima gitu. Oh, berarti gua harus ada yang diimprove gitu. Ada sesuatu yang harus gua pelajarin lagi nih supaya sampai ke level mana sih yang benar gitu. Yang kedua, jangan bergosip atau terlibat dalam permusuhan dan bullying gitu ya. Kalian harus ciptakan lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang baik. Jangan sampai ya ngapain lah gosip-gosip gitu ya, ada bukan urusan kalian juga gitu ya. Apalagi sampai musuhin orang dan bullying gitu itu kurang etis lah kan, kalian sama-sama kerja gitu ya di tempat yang sama. Kalian mengerjakan sesuatu juga dengan tujuan yang sama. Ngapain lah kalian ngebully-bully orang gitu atau musuhin orang, apalagi ngegosipin dia gitu. Janganlah.
sampai ya. Terus yang ketiga itu tetaplah rapi dan terorganisir. Jadi kalian misalnya contoh nih nyimpen dokumen atau misalnya nyimpen file gitu ya, file namingnya rapi, foldernya rapi. Jadi ketika kalian nyari lagi nggak susah. Jangan jangan misalnya kalian namanya WSAD gitu, terus begitu kalian cari, gue taruh mana ya? Kemarin gue taruh my dokumen nggak ada, buka di folder download nggak ada, buka di my pictures nggak ada, taunya ada di folder my videos gitu kan. Padahal kemarin harusnya lu caranya di my dokumen. Nah makanya bikin file penyimpanannya rapi dan terorganisir. Yang ketiga, jangan suka nunda-nunda. Jangan WIP forever kalau katanya. Masa hari ini WIP ngepost, besoknya ngepost lagi WIP, tapi beda gitu. Besoknya ngepost WIP, ntar WIP kamu udah 20 tuh banyak. Jangan WIP semua, harus diberesin. Jangan ditunda. Kerjaan tuh jangan ditunda. Kalau kalian bisa beresin hari ini, maksudnya gini ya contoh. Ketika kalian udah punya kesempatan buat bereskan pekerjaan, mending beresin. Jadi kalian gak kepikiran. Misalnya nih, hari kita kan long weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu tuh libur ya. Ketika kalian tahu nih, hari Kamis tuh aku bisa beresin kerjaan, mending beresin. Jangan waktu pas hari Kamis gitu ya. Ah, ntar lah masih ada Senin. Ntar hari Jumat, Sabtu, Minggu kepikiran loh. Anjir, oh iya ya, gue masih gak ada kerjaan. Oh iya, masih ada kerjaan. Libur lu jadi gak tenang, lu tidur jadi gak nyaman. Tapi kalau kamu sudah beres kan, Jumat bisa tidur nyenyak, gitu. Bisa bangun siang, wah gitu, senang gitu. Kalau misalnya enggak, ntar kepikiran tuh. Yang keempat, yang baik dilakukan adalah tetapkan tujuan yang dapat dicapai. You should have a goal, gitu ya. Kamu harus punya tujuan, kamu mau ngapain, target kamu gimana. Kalau yang kurang baiknya, jangan berpakaian yang tidak pantas. Contohnya kalau kamu ke kantor gitu ya, pakai celana dalam di luar, nah, itu nggak boleh tuh, itu nggak bagus tuh. Atau misalnya ya pakai pakaian yang nggak seharusnya lah. Misalnya kayak pakai pakaian renang ke kantor itu, padahal kantornya bukan di kolam renang kan aneh gitu. Atau misalnya ya pokoknya pakainya yang bener lah, yang sopan, yang karena kan kita kan kerja sama orang lain kan. Jadi apalagi kita punya teman di kantor gitu ya. Itu kita harus bisa menghormati dia juga gitu. Terus yang kelima jujur sama semua orang. Jujur itu baik loh. Meskipun pahit gitu ya, tapi itu tuh bikin kamu nggak nambah masalah baru. Terus kalau yang nggak baiknya jangan sulit diajak kerja sama. Karena kalian kan kerjanya bareng-bareng ya. Jadi jangan susah lah kalau misalnya diajak kerja sama gitu. Yang keenam, luangkan waktu untuk mengenal teman-teman Anda. Maksudnya kalian coba akrabin diri lah sama teman satu tim gitu ya. Mungkin mungkin mereka bakal lebih nyaman ketika mereka tuh akrab sama kalian. Ketika dia lebih nyaman, maka mungkin kerjanya jadi lebih bagus. Gitu kita nggak tahu ya. Kalian juga jadi punya teman baru, ya kan, nambah relasi, nambah silaturahmi kan lumayan. Yang keenam, kalau misalnya yang nggak baik dilakukannya, jangan ngelewatin deadline. Itu sama kayak tadi ya. Jadi apa namanya, tepat waktu itu penting. Kalau misalnya kalian senang melewat deadline, ya itu kalian gak komitmen sama pekerjaan kalian artinya. Kalian tidak menghargai orang yang sudah kalian ajak kerja sama gitu. Yang baik dilakukannya, carilah tantangan untuk meningkatkan kemampuan. You should have more capabilities lah. Kamu harus punya sesuatu yang bikin kamu naik level. Kamu harus bisa buat, gue punya semangat nih buat jadi lebih baik gitu. Nah itu carilah tantangan untuk meningkatkan kemampuan. Yang kurang baiknya jangan menyalahgunakan sumber daya perusahaan. Contohnya misalnya apa ya? Ada sama kantor dikasih fasilitas, terus kamu pakai untuk kepentingan pribadi. Nah itu nggak boleh. Kalau bisa sih profesional aja. Kalau yang dari kantor ya berarti buat urusan kantor. Kalau dari pribadi ya pribadi. Contoh nih email kantor aja. Kan ini pengalaman pribadi saya ya. Saya kan dikasih email sama kantor. Nih email email kamu buat kerja. Ya udah, saya pakai email itu ya buat kerja urusan pekerjaan. Urusan pribadi ya saya pakai email pribadi saya. Saya bikin sosmed ke email pribadi saya. Tapi ketika urusan kantor, kayak misalnya saya harus ngirim dokumen ke klien atau saya harus ngirim dokumen ke pihak yang saya kerja sama, saya pakai email kantor. Nah itu, jangan menyalahgunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi kamu harus bisa memisahkan antara ini urusan pribadi sama urusan pekerjaan gitu. Maka hidup kamu bakal tenang. Nah, selayaknya manusia, aku juga punya opini dong. Aku punya pendapat nih, gimana caranya supaya kamu bertahan di industri animasi, terutama kalau kamu kerja ke orang. Yang pertama, lo kalau tahu ya, dapat kerja itu susah bro, beneran dah, sumpah. Dapat kerja itu susah. Jadi sekarang itu lagi kan gini ya, kalau misalnya kamu lihat berita di mana-mana, pengangguran banyak gitu ya. Lapangan kerja juga mulai menipis karena banyak investor yang udah nggak mau invest lagi di sini gitu ya. Terus udah gitu banyak perusahaan-perusahaan asing yang cabut dari sini karena di demo mulu, ya kan? Terutama yang kemarin kalau kalian ngeliat berita di Indramayu tuh ada perusahaan yang dia di demo sama karyawannya terus tiba-tiba cabut aja PHK karyawannya 1.200 orang. Lo kebayang nggak? Lo harus bersaing sama 1.200 orang itu loh. Dapat kerja itu susah bro, beneran dah, beneran susah banget. Terus udah gitu cari kerjanya juga capek, ya kan? Lo pastilah lo punya teman atau saudara atau orang yang lo kenal
nyari kerjanya itu lama banget. Misalnya contoh, dia dari tahun kemarin sampai tahun ini tuh masih nyari kerja belum dapat dapat, itu pasti ada. Karena nyari kerja itu capek. Lo harus kesana kesini, lo harus ngelamar kesana sini, bawa dokumen segala macem. Terus senyebelin nyebelin apapun kerjaan lo, itu tuh ngehidupin lo sekarang. Jadi buat sekarang lo yang pada dapat kerja nih, yang udah pada kerja, yang udah pada punya kerjaan, itu tuh meskipun nyebelin ya, meskipun menurut lo, anjing apaan sih di kantor gitu, ya, apaan di kerjaan ini susah banget. Tapi itu tuh ngehidupin lo gitu. Lu bisa hidup sampai sekarang, lu dapat duit dari sini tuh karena kerjaan. Makanya lu harus sadar, ya, ya karena ini ngehidupin gua, ya udahlah gitu. Mau gimana gitu. Toh ini ngehidupin gua gitu. Soalnya baik lagi yang tadi ya, dapat kerja itu susah dan cari kerja itu capek. Beneran. Terus ada nih dari band kesukaan gua, Neck Deep, dia punya lagu Smooth Seas Don't Make Good Sailors. Jadi ombak yang tenang itu nggak bikin pelaut hebat. Ombak yang tenang itu nggak bikin pelaut hebat. Pasti pelaut yang hebat itu diterpa sama ombak yang kejam. Sama kalian juga mungkin di kerjaan tuh ngerasa anjir kerjaan gua makin lama makin susah. Tapi itu tuh bikin lu tuh makin punya value. Bikin lu tuh misalnya lu ada yang di sini ada yang udah kerja jadi animator gitu ya. Shoot gue susah nih. Kemarin dikasihnya shoot acting, sekarang shoot action. Ya kan? Mana gue susah lagi shoot action ngerjain. Tapi itu tuh bikin lu makin jago. Secara nggak sadar ketika lu selesai melewati rintangan itu, lu tuh bisa ngerjain action. Nah sama ombak yang tenang itu, kalau kita berdiam di ombak yang tenang, kita nggak akan jadi pelaut yang hebat. Makanya mungkin ya gue nggak tahu ya takdir Tuhan kali ngasih lu kerjaan yang susah supaya lu tuh punya value yang lebih hebat gitu. Karena mungkin lu ngerasa hari ini susah, tapi lihat ntar 3 tahun ke depan lu bakal ngeliat kerjaan yang lu lakuin, ah anjir ini mah gampang gitu, gitu. Terus yang terakhir kerja tuh udah capek bro, lu kerja tuh capek, gue yakin. Gue aja kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya, 9 to 5, belum malamnya gue kuliah. Capek baru kerja baru bener. Gak usah aneh-aneh lah, kayak dengan nambahin capeknya sama drama kantor. Itu yang lo harus hindarin ya, kayak lu tuh udah kerja capek, terus lu harus ngedrama juga di kantor, capek bro. Mending fokus aja kerja udah, fokus sama kerjaan. Jadi kayak kayak lu kalau misalnya kerja gitu ya, fokusnya sama kerjaan lu, beres gimana profesional lah. Kita sama kantor urusannya profesional. Udah nggak usah tambahin sama drama-drama yang aneh. Contohnya kayak misalnya apalah temen lu ada yang kayak gimana di kantor gitu ya. Udah hindarin lah maksudnya. Fokus sama yang penting kerjaan lo beres. Kantornya kagak macam-macam sama lu juga nggak usah macam-macam sama kantor. Gitu. Jadi nggak usah drama-dramaan lah di kantor ya. Anjir gue jadi pengen curhat dikit. Di komunitas juga biasanya kayak gitu. Gue ikut beberapa komunitas banyak macam-macam. Ada dari yang olahraga gitu ya, sampai yang hobi gitu ya, kayak kayak Beyblade, terus ada komunitas cosplay gitu ya. Tuh pasti ada aja kayak urusan-urusan yang sebenarnya ini nggak penting tapi malah jadi gede gitu. Apalagi di ada komunitas cosplay gitu ya. Tiap minggu tuh pasti ada drama. Maksud gua, ya lu kalau mau fokus hobi ya mending fokus aja sama ningkatin prestasi lu gitu ya. Gak usah ngurusin orang lain gitu ya. Apalagi sampai ngedrama gitu, udah pasti capek. Tenaga lu jadi kebagi-bagi. Yang tadinya yang tenaga lu bisa dipakai buat ngembangin diri lu jadi lebih baik, tapi ini ketahan sama ngurusin urusan yang bukan urusan lu. Ini opini gua ya, ini gua punya pendapat gua ini pribadi gitu. Jadi kalau kata Rio Febrian ya, kalau misalnya kalian tahu lagunya, aku bertahan. Nah itu kalian cobalah bertahan. Meskipun kerjaan lo susah, meskipun bos lu nyebelin gitu ya, siapa tahu itu tuh emang jalan rezeki lu buat jadi lebih baik. Lu bisa jadi orang yang lebih hebat, lu bisa bahkan mungkin suatu hari nanti lu bisa ngebantu orang lain dengan kerjaan lu gitu, gitu kan. Itu kalau misalnya kita mau bertahan sebagai pekerja atau kita kerja ke orang lain. Sekarang kalau misalnya kita balik lagi ya, sekarang kan tadi kan kalau kita sebagai pekerja, sekarang sebagai pengusaha nih, gimana sih caranya kita bertahan? Yang pertama, sebenarnya kalian waktu pas bikin usaha tuh kalian sudah punya ini, bisnis model kanvas. Kalian harus tahu nih, key partnernya siapa. Jadi kalian harus tahu nih, misalnya contoh ya, saya punya teman, dia di bisnis baju clothing. Dia tuh udah punya key partners. Dia kalau mau ngejahit, kejahit ke siapa. Dia kalau mau nyablon, nyablon ke siapa. Dia tuh punya key partners. Dia tuh udah tahu, gua kasih ini, kalau kasih ini gak bisa, gua kasih ini gitu. Ada key partnersnya dan dua-duanya udah saling saling salaman, jadi udah tahu nih gua harus ngapain. Terus kegiatan aktivitas yang kuncinya tuh ngapain aja sih. Terus resource-nya gimana. Nah yang paling penting tuh sebenarnya kalau kalian mau bertahan di industri animasi gitu ya sebagai pengusaha, kalian harus punya revenue stream yang kuat. Yang dua hijau di bawah ini nih, yang ada revenue stream sama cost structure. Itu tuh kalian punya penghitungan keuangan yang kuat sama pemasukan yang kuat. Kalian tuh harus tahu nih pemasukannya itu kalian harus dari mana. Karena kan ketika kita jadi pengusaha,
yang pasti kita tuju adalah uang kan. Dan kita tuh akan membutuhkan itu untuk operasional perusahaan kita. Kita misalnya mau ngegaji karyawan pasti pakai duit. Kita mau beli barang untuk inventory perusahaan pasti pakai duit. Nah, makanya kita harus punya duit dulu. Gimana caranya punya duit? Ya berarti kita harus kuatin revenue stream-nya. Pemasukan kita dari mana? Penghasilan kita dari mana? Gitu. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kas perusahaan itu benar-benar kosong. Kita harus mikir seenggaknya kita punya duit utama dan duit cadangan. Gitu. Nah, sekarang sama kayak tadi. Kalau tadi kan itunya, sekarang gue punya opini nih. Gue punya pendapat pribadi. Kalau kalian mau bertahan sebagai pengusaha, kalian harus tahu tuh dari mana duitnya. Cari tahu tuh dari mana duitnya. Ketika kalian jadi pengusaha, kalian harus mikir duit gue dari mana. Ada dua biasanya. Melakukan pekerjaan dan mendapat bayaran. Jadi misalnya lu jadi pengusaha ya tadi ya. Jadi apa? Freelancer, usaha jasa atau lo punya produk gitu ya. Nah, lo kan pasti dapat pekerjaan tuh, terus dapat bayaran. Nah, itu duitnya yang pertama dari situ atau yang kedua lo punya investor. Adalah dari papa tenang aja gitu ya. Ada sugar daddy gitu kan. Nah, investor. Nah, lo harus tahu tuh sebagai pengusaha lo harus tahu dari mana duitnya gitu, ya kan? Tapi yang lo harus ingat ini sebenarnya. Lo jangan melakukan tiga hal ini. Ini hal yang dilarang. Tiga hal ini dilarang sebagai lo pengusaha. Yang pertama adalah ingkar janji. Ingkar janji itu kayak lo janjinya ABC, ternyata yang dilakuin DEF misalnya. Itu ingkar janji. Lu ngejanjiin bakal ngirim tanggal 20, lu kirimnya tanggal 27. Itu ingkar janji. Itu tuh nggak boleh. Itu tuh bikin nilai kredibilitas lu turun. Yang kedua curang. Curang itu banyak hal ya. Curang itu contohnya misalnya lu harusnya ngirimnya 20, lu ngirim 19. Curang tuh. Itu curang. Atau misalnya lu ternyata ngambil dari karya orang lain itu curang. Dan yang ketiga berkhianat. Lu misalnya udah janji sama si investor A atau lu udah janji sama si klien A tapi lu jual ke klien B atau lu jual ke investor B. Nah, itu tuh berkhianat. Itu tuh tiga hal ini tuh harus lu hindarin ya. Ini tuh karena menurunkan kredibilitas lu gitu di mata orang lain. Kalian pernah nggak sih dikecewain sama orang? Pasti pernah lah ya. Mungkin ada yang dikecewain sama pacarnya atau mantannya, maaf, ada yang dikecewain sama mantannya atau ada yang dikecewain sama orang lain. Bete nggak? Pasti bete dong. Nah, klien juga sama. Papa juga sama. Maksudnya investor ya. Investor juga sama. Pasti kalau dikecewain, bete kan? Nah, makanya jangan sampai kecewain. Jangan sampai melakukan tiga hal ini. Ingkar janji, curang, dan berkhianat. Itu nggak fair banget buat mereka. Gitu. Nah, terus sekarang solusinya gimana sih supaya kita bisa bertahan sebagai pengusaha animasi? Yang pertama, cari solusi termurah tapi paling cepat beresin masalah. Ada yang namanya efektif dan efisien. Nah, supaya efisien, cari solusi yang paling murah gitu. Solusi yang paling murah keluar nggak ngeluarin sumber daya yang besar tapi cepat beresin masalah. Gimana caranya? Nah, itu. Pemimpin itu orientasinya sama solusi. Yang kedua, ingat jam itu muter terus. Waktu lu nggak banyak, bos. Time is money. Ketika lo terus menunda-nunda untuk ngeberesin masalah, contoh nih, misalnya lo ada masalah di kantor atau di tempat bisnis lo ada masalah, terus lo tunda nih, ntar aja lah beresin, ntar aja beresinnya. Ingat, waktu lo nggak banyak, bos. Time is money. Ketika lo menunda untuk beresin masalah itu akan menjamur ke masalah yang lain. Jadi mendeteksi masalah di awal itu penting, gitu. Jadi lo harus fokus dulu tuh buat beresin dulu masalah lo, jangan sampai itu nyebar. Contoh, gua dulu pernah punya karyawan yang bermasalah. Terus karena antar lah, gampang. Ternyata itu nular ke karyawan lain. Jadi tambah masalahnya. Akhirnya menjamur besar. Susah tuh buat buat apa bersihinnya lagi susah. Karena menunda. Jangan sampai itu terjadi sama kalian. Jangan sampai ketika kalian udah bisa ngedeteksi masalah, terus kalian tunda dengan berpikir kayak ntar juga beres, ntar juga ada yang berusin. Enggak, bersikap duluan lu sebagai pemimpin di situ gitu. Lu harus bisa jadi pemberi solusi, bukan malah menambah masalah. Yang ketiga, jaga kepercayaan semua orang. Nah, gimana cara buat menjaga kepercayaan ke semua orang? Yang pertama, lu harus sidik, jujur. Beneran. Lu kalau emang susah, bilang aja susah. Lu kalau emang lagi senang, bilang aja senang. Karena jujur itu penting, sidik jujur. Yang kedua tuh amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga itu tablik, menyampaikan. Jadi kalau misalnya ada apa namanya urusan gitu ya, misalnya memang perusahaan kita lagi susah ya, lu sampein jujur, sidik, amanah, tablik, dan terakhir fatonah. Lu harus cerdas. Cerdas itu caranya tadi, lu tuh orientasinya sama solusi supaya perusahaan lu tetap stabil, tetap jalan. Jangan sampai mati di tengah jalan. Gitu. Nah, ingat, yang lu harus ingat ini satu, ini yang banyak orang lupa, terutama gue punya temen-temen ya yang udah kerja di perusahaan-perusahaan gede, terus
mereka itu jadi korban kesewenangan si perusahaan. Padahal seharusnya perusahaan yang baik itu kayak gini. Kesejahteraan dan kebahagiaan orang kerja sama lo itu nomor satu. Karena mereka itu yang ngerakin roda usaha lo. Misalnya lo punya usaha, terus lo punya karyawan, terus perhatiin mereka deh. Mereka itu kan yang bikin usaha lo jalan ya. Gua dulu pernah punya usaha misalnya jual susu murni gitu ya. Dia si orang itu jaga stand gitu. Gue perhatiin gitu. Maksudnya gue lihat nih dia udah istirahatnya cukup apa enggak, udah sarapan apa belum. Jangan sampai dia ngerasanya ditinggalin sama lu dan cuma diperas tenaganya doang. Karena itu bikin dia jadi apa ya? Gak semangat kerjanya gitu. Kalau bisa lu perhatiin kesejahteraan sama kebahagiaannya. Karena ketika dia bahagia, siapa tahu kerja dia jadi lebih bagus. Dia bisa, misalnya contoh nih, dia jaga counter itu satu hari itu bisa jual 20 cup. Tapi di hari-hari biasanya, kenapa dia cuma jual 20 cup? Karena dia cuma diem aja di kursi ngelamun, ya kan, nunggu pelanggan datang beli bikin. Tapi begitu lu perhatiin tuh kesejahteraannya, misalnya lu tanya tuh masalahnya apa, misalnya dia cerita, oh ini adek gua belum bayaran sekolah gitu ya, terus lu bantuin gitu, atau misalnya gue belum sarapan, gue nggak ada makanan di rumah, lu kasih makan, itu dia jadi semangat kerjanya loh. Dan si orang ini ya, yang gue ini, dia tuh yang tadinya cuma diem doang di kursi ngelamun, dia tuh berdiri terus nyari nyari orang, mas mas beli dong beli dong. Akhirnya sehari bisa jual berapa? 55 cup sehari. Tadinya 20, karena itu diperhatiin. Nah, sama, lu ketika lu punya usaha, lu punya karyawan gitu ya. Itu kalau ketika dia merasa diperhatikan, itu dia merasa memiliki. Ketika dia merasa memiliki, dia merasa bertanggung jawab. Ketika dia merasa bertanggung jawab, dia yakin gue harus bisa memenuhi janji gue harus bisa capai target, gue harus bisa lebih semangat kerjanya. Bahkan kalau misalnya bisa lebih bagus gitu loh. Dia akan merasa punya rasa memiliki itu tuh. Contoh lah, gue kan ini ya fans sepak bola. Salah satu tim sepak bola yang gue sukain tuh ada Persib Bandung namanya. Itu si Persib Bandung tuh memperhatikan banget tuh kesejahteraan sama kebahagiaan pemain sepak bolanya. Gaji nggak pernah telat, bonus nggak pernah nggak cair. Akhirnya pemainnya senang, happy main di Bandung. Sekarang buktinya pemuncak klasemen Liga 1, juara tahun lalu, mungkin juara tahun ini, karena mereka tuh ngerasa gue main bola itu udah tenang. Gue main bola itu gue nggak harus mikirin ntar istri gue makan apa, ntar anak gue sekolahnya gimana. Tapi karena dia udah disejahterakan, dia nggak kepikiran itu. Dia fokus tuh sama main bola. Karena main bolanya jago, sekarang timnya pemuncak klasemen, kemarin baru menang lawan Bali 2-1. Maksudnya itu penting banget, beneran. Ini yang jarang orang sadari dia, karena mungkin mereka ngerasa company gue udah gede, perusahaan gue gede, udah gede, karyawan yang bergantung sama gue. Enggak. Justru karena karyawan yang bergantung sama lu, ya mereka tuh menitipkan hajat hidupnya ke lu. Kebayang nggak? Lu bertanggung jawab sama nasibnya mereka ntar. Nah, lo harus pikirin itu. Gitu. Nah, yang terakhir, lo sebagai pemimpin, lo sebagai pengusaha, lo sebagai yang punya perusahaan, lo harus jadi pemadam kebakaran, bro. Ketika ada masalah, ya lu orientasinya adalah memadamkan api, menyelamatkan apa yang ada, bukan jadi bensin, bukan malah jadi nambah ngomporin. Bahkan lebih parah lagi, lu jadi apinya gitu. Lu yang jadi membakar itu gitu. Gak boleh. Ketika ada masalah, jadi pemadam kebakaran, pademin api dan beresin. Gitu. Yang terakhir, ini gua dapat kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu janganlah berjanji ketika kamu bahagia dan janganlah membalas ketika kamu marah dan jangan mengambil keputusan ketika kamu sedih. Jadi ini saran yang sangat berguna ya, karena ketika kamu janji ketika kamu bahagia itu kamu sedang merasa kalau semuanya baik-baik saja, padahal kita nggak tahu ke depannya gimana. Terus jangan membalas ketika kamu marah, itu juga penting. Itu untuk kontrol emosi kamu supaya kamu nggak kelepasan. Karena kamu ngerasanya kamu bisa nahan diri, kita nggak tahu kapan kamu bakal kelepasan gak sengaja. Dan jangan ngambil keputusan ketika kamu sedih. Karena ketika kamu sedih itu, hati kamu lagi kalut, kamu nggak bisa berpikir dengan jernih, dan keputusannya itu kadang suka tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diambil. Gitu. Dari saya, terima kasih banyak. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan ada tahap diskusi ya. Kepada Pak Fatwa, silakan saya serahkan kembali. Terima kasih. Waduh, terima kasih banyak. Iya, sudah dijelaskan panjang lebar dari mulai dari bekerja, memperkerjakan orang sampai membuat jadi kita apa ya memahami secara keseluruhan lah ya. Mungkin secara garis besar dan juga mendalam terus ya, tentang ya industri animasi itu secara textbooknya ya, secara teorinya bisa dibilang itu kurang lebih seperti itu. Masuk bertahan 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 apa itu tentang industri animasinya dan juga tentang tahan tidak keluar ya karena karena kan kita harus masuk dan bertahan kalau berhenti kan
Ya, ya. Itu kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Nah, sekarang kita akan masuk sesi diskusi ya buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, bisa langsung jabarkan di chat atau bisa angkat tangan ya. Nah, kita langsung aja kali ya, Bang Adi ya. Ini pertanyaan Oke, oke. luar biasa, kebetulan berhubungan juga dengan materi yang tadi Bang Adi jelaskan, terutama di bagian manajemen kan. Karena Oke. tadi cukup jelaskan tentang target pekerja, pekerja itu ngerjainnya apa aja. Terus gitu dan memang di studio itu pasti ada KPI-nya kan. Tadi sedikit di Iya. contohnya tadi ketika di em, di CV dan resume di mana kita menjelaskan apa sih target kita, KPI kita di project-project tertentu atau di kerjaan. Nah, ini mau ada yang nanya nih lebih lebih dalam lagi tentang Boleh. KPI di industri animasi gitu. Jadi ini pertanyaannya cukup beruntun, tapi bisa kita mulai dengan gini-gini. KPI animasi itu kira-kira apa aja sih poinnya gitu? Poin-poinnya apa aja dan kemudian juga bagaimana pertimbangan dari KPI tersebut? Apakah itu cuma goal saja atau nanti malah ada bonusnya gitu? Apakah studio animasi itu bisa dinamis bisa strict seperti studio-studio pada kantor-kantor pada umumnya atau bisa bebas sebetulnya. Jadi mungkin KPI-nya tuh dinamis gitu. Coba coba mungkin Bang Adi bisa jelaskan sekilas seputar KPI ya. Gitu. Gimana kira-kira Bang? Oke, sekarang kita ngomongin KPI ya. Ini Hmm. ada pertanyaan, aku juga baca di kolom chat, ada pertanyaan Ya. tentang sebenarnya pertama nih, KPI apakah diperlukan di studio animasi? Perlu, perlu banget. Eh, aku bisa menjadi ya. Ini mungkin pertanyaan jawaban aku itu berdasarkan pengalaman aku ya. Hmm. Dari pengalaman aku, KPI apakah diperlukan di studio animasi? Perlu banget. KPI itu untuk mengukur, karena kan setiap studio animasi ya itu pasti punya target ketika kamu kerjain sebuah project, baik itu dalam bentuk jasa ataupun dalam bentuk film sendiri, pasti punya target. Nah, KPI itu untuk memudahkan kamu untuk menentukan target kamu seperti apa. Contoh nih, saya mau selesai dalam 6 bulan. Artinya saya punya target dong. 2 bulan tuh saya harus selesai sampai kapan, ya kan? Bulan keempat saya harus selesai sampai berapa? Bulan keenam berarti harus sudah selesai semuanya. Nah, KPI itu perlu banget. Terus jika perlu, poin apa yang perlu dijadikan penilaian? Banyak. Tergantung. Contoh misalnya, kalau kamu ngerjain jasa animasi, ini pengalaman saya di kantor ya, itu kita ngerjain jasa animasi kan. Nah, dalam jasa animasi itu yang dikasih target ke kita itu adalah menyelesaikan berapa scene, berapa shot itu dalam waktu berapa lama. Maka KPI-nya adalah misalnya satu tim ada 10 orang. Kita 10 orang itu mendapatkan 400 shot. Berarti satu orang harus 40 shot. Dikasih waktu 2 bulan. Maka dalam 2 bulan itu berapa hari kerja, ya kan? Contoh satu bulannya itu 20 hari kerja, maka ada 40 hari kerja. Kalau satu orang dapat 40 shot, 40 hari kerja, maka satu orang harus beres satu shot. Itu namanya KPI gitu. Jadi ada target nih. Tiba-tiba nih ada satu orang di hari ke-20-nya dia baru beres 5 shot. Bayangin nggak? Tadinya kan satu hari harus satu shot. Tapi orang ini di hari ke-20 baru beres 5 shot. Artinya dia nggak capai target dong. Berarti kan kalau dihitung secara matematika itu nggak akan beres, ya kan? Itu apa namanya? Pentingnya KPI di situ. Sebagai project manager, maaf, kita harus bisa nge-manajemen itu. Kita harus bisa bisa menghitung dari awal gimana sih target yang harus dicapai supaya project ini lancar gitu. Jadi KPI itu penting. Tadi cara ngitungnya juga tadi, kalau di pengalaman saya dapat 400 shot 2 bulan, berarti 40 hari kerja, terus animatornya 10, ya berarti setiap satu animator ngerjain satu shot. Nah, tapi kan beda-beda ya, ada yang dapat hard misalnya, ada yang dapat easy, ada yang dapat medium, itu kan Ya, tergantung posisi dia senior apa. Terus pertanyaan ya. berikutnya ini ada nih, jika ada penilaian tentang realness, apakah fair untuk sang artis? Nah, itu aku nggak tahu realness itu apa, mohon dijelasin lebih lanjut ya. Mungkin lebih Terus ke udah ini gitu. sih Bang, apa namanya tuh? Jadi ketika misalkan ada kondisi tertentu, di mana kan seorang artis tuh kan seorang ya di 3D gitu kan suka ada, misalnya bisa stres, bisa misalnya tiba-tiba fisikal langsung drop gara-gara kerjaannya cukup berat yang dihadapinya. Nah itu ketika KPI gitu ada, cuman tidak Hmm, dipenuhi nih karena ada beratnya di proyek yang sebelumnya. Jadi proyek sekarang tuh berkurang performanya karena memang hmm, ini kita ngomong di internal proyeknya aja, gitu. Bukan di luar anggap karena memang tekanannya berat, misalkan arahannya sulit gitu ya. hmm. Mungkin dari faktor dari klien dan kira-kira gimana nih? Soalnya kan ada stress management di luar dari KPI. Biasanya KPI kan tidak memperhitungkan variabel-variabel kondisi manusianya. Itu gimana kira-kira? Iya, makanya.
di perusahaan itu ada dua variabel. Gini nih, ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi KPI itu bukan jadi patokan untuk ini kan ada pertanyaan lanjutannya adalah jika KPI berlaku di sebuah studio, apakah ini sebagai pertimbangan untuk memberhentikan seseorang? Nah, Iya dan itu. enggak. Iya dan enggak. Jadi secara enggaknya gini, secara iyanya dulu ya. Secara iyanya adalah kita kan ngasih tugas untuk dia selesaikan dengan catatan yang udah jelas ya. Misalnya kayak tadi satu orang satu shot satu hari. Ternyata dia baru beres 5 shot 20 hari. Jadi pertimbangan iya, tapi gak 100% karena kita harus menilai subjektivitasnya juga. Kita ngelihat, oh dalam 20 hari ini dia itu ternyata kenapa bisa lambat karena dia bantuin teman sebelahnya. Kebayang nggak sih? Artinya Ya. itu ada subjektivitas. Oh dia ini sebenarnya bisa, tapi shotnya nggak cocok sama yang itu. Ada artinya. Nah akhirnya yang kita ambil adalah kita menilai dari dua tadi. Jadi sebelum kita memberhentikan seseorang, itu kita panggil dulu ke HR. Kita diskusikan dulu. Ada apa? Kenapa nggak selesai? Kenapa kok kamu tiba-tiba jadi stres, kenapa tiba-tiba ngedrop, kenapa tiba-tiba nggak beres. Itu kita pasti panggil ke HR. Jadi kita tuh di perusahaan itu ya, yang nggak tahu sih kalau di perusahaan lain, kalau di perusahaan saya tuh nggak sekejam itu gitu, nggak tiba-tiba anjir ini cuma 5 shot 20 hari, besok lu nggak usah nggak gitu. Itu ada pertimbangan subjektivitasnya Hmm. di studio itu kayak gitu. Terus jadi kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba stres karena proyek sebelumnya, proyek sesudahnya, Ya. nah, di perusahaan saya itu ada HR care. Jadi kita HRD ini kita buka buka care solution. Jadi teman-teman tuh kalau saya di kantor gitu ya, anak-anak karyawan tuh kita kasih kesempatan mau di jam kerja, mau di luar jam kerja, mau ngobrol, mau curhat soal urusannya dia, itu kita bakal dengerin dan kita bakal rahasiain. Bahkan nanti kita bakal kita pertimbangin untuk penilaiannya di kantor gitu. Misalnya contoh nih, ada yang dia lagi ada masalahnya di rumah gitu ya, terus ke kantor jadi nggak fokus, nah dia bisa cerita ke kita supaya nanti kita bisa kasih pengertian lebih kayak, oh dia kayaknya bakal telat deh karena eh, ada masalah di rumah kayak gitu. Nah dan dari kita juga sebagai itu kita nggak lepas tangan tiba-tiba gitu aja, kita bisa bantu cari solusinya, kita bisa kasih solusinya, mungkin kamu harusnya gini. Kita juga bisa cerita ke maksudnya kita bisa bisa apa ya namanya cerita ke dia. Nanti saya bantu untuk bilang ke project manajernya supaya kasih shotnya lebih dikit. Jadi kamu bisa kerjainnya lebih cepat, terus fokus beresin dulu urusan di rumah, baru nanti ketika udah membaik kita kasih balik lagi gitu. Nah itu tuh ada tuh. Jadi yang terpenting di studio animasi itu komunikasi. Komunikasi baik Hmm. dari perusahaan ke karyawannya, dari karyawan ke karyawannya, atau dari perusahaan ke dari karyawan ke perusahaannya. Nah, si anak ini juga sama. Ketika ketika kita ngelihat, kita juga kan sebagai HR gitu ya di kantor, kita komunikasi ke anak. Kita ngelihat performa dia, kita cek gitu. Apakah menurun, apakah naik, apakah jadi bergelombang gitu ya, kadang naik, kadang turun. Itu pasti kita deteksi dan kita langsung eh, kalau di sekolah mah ada namanya ruang BK lah. Jadi anak-anak tuh bisa curhat gitu di bimbingan konseling tuh bisa curhat. Bu saya di sekolah belajarnya gini-gini. Nah sama di perusahaan saya juga gitu. Nah terus Iya. kalau soal gaji dan bonus itu juga mempengaruhi. Jadi ketika dia performanya bagus, ya bonus naik dan gaji bisa negosiasi ulang. Karena kan kita juga ngelihat ya nih orang kayaknya kerjanya serius, bagus, fokus, kita kebantu. Karena perusahaan kebantu sama karyawan itu, ya pasti kita bakal kasih apresiasi lah, baik berupa bonus, baik berupa gaji ataupun bonus-bonus lain, misalnya dikasih libur lebih lama, dikasih libur lebih panjang, maksudnya libur lebih panjang, atau misalnya bahkan dikasih device gitu ya nih, gue kasih tablet gitu, atau gue kasih iPad gitu kan, dia senang tuh kerja jadi lebih semangat, dia juga ngerasa dihargain. Nah itu di perusahaan saya juga gitu. Ketika ada karyawan yang emang performanya bagus, pasti kita apresiasi setinggi-tinggi gitu. Iya. Terus yang terakhirnya lebih apa ya, lebih subjektif ya, karena itu kan kalau udah sebuah sistem ya bang, udah sebuah sistem, Iya, udah jadi rapih gitu. Nah tapi kan ada tuh studi-studi kecil yang apa ya, ibaratnya tuh kayak ya dekat gitu dengan pemilik gitu. Sedang jadi kan tiba-tiba misalkan awalnya kita cuma buatnya, tiba-tiba pemilik punya ide, kita tambah bedaan C deh, kayak jadi bagus deh buat proyek itu gimana tuh, KPI-nya tuh jadi data doang atau jadi untuk menekan gitu, atau gimana tuh, gimana jadi kalau kalau menurut Bang Adi pandangannya gimana tuh kalau KPI itu studi dan KPI itu jadi data. data aja. KPI itu data. Jadi gini, KPI itu bentuk data yang digunakan oleh project management untuk mengukur tujuan proses mencapai tujuan. Contoh misalnya kayak Ya. tadi fatwa misalnya
dari Jakarta mau ke Bekasi, misalnya naik eh, LRT. Nah, itu kan pasti Fatwa ngukur, oh biasanya berapa jam, terus kalau misalnya sampai 20 menit itu baru sampai mana, kalau 30 menit itu baru sampai mana, kan gitu kan diukur. Sama KPI juga Hmm, fungsinya buat ngukur itu. Sebagai data, ya. iya. Dan sebagai biasanya pertimbangan project manager. Kalau misalnya di Hmm. kantornya ada project manager, itu jadi pertimbangan buat dia. Oh berarti kalau misalnya dia nggak sampai KPI, nanti project berikutnya nggak usah dikasih shot sebanyak itu, Hmm. gitu. Nah, kalau misalnya itu kan nanti dilaporkan juga ke HR. Itu tuh untuk mengukur performanya. Jadi ketika performanya turun, ya pasti HR langsung samper ke Nah, anaknya. ya. Itu Hmm. KPI. Nah, terus nih udah dibalas sama yang komen tadi, realness itu maksudnya ditarget supaya mendekati manusia nyata, baik looks maupun gerak. Itu kalau kita pengalaman saya di perusahaan, kita ngikutin kemauan klien sih. Jadi ada yang klien pengen geraknya memang benar-benar mirip manusia, oke, kita turutin. Ada yang enggak juga, ya udah. Nah, terus kalau misalnya anak-anak stres gitu ya nggak bisa sampai ke style kayak gitu, ya nanti kita switch tim. Jadi kita udah bikin tim cadangan kayak tim ini spesialisnya ini, tim ini spesialisnya ini. Oh dia nggak bisa ngejar di tim yang ini ada yang bisa ngejar, nggak kita switch timnya. Dia masuk ke tim ini, dia masuk ke tim ini. Jadi akhirnya kecapai itu. Karena kita juga kan ya tadi yang tadi di perusahaan saya baik maupun project manager ataupun HR kita benar-benar memperhatikan si performa animatornya. Baik itu dalam Hmm. sisi sampai ke target pekerjaannya atau enggak, atau kita juga ngelihat dari sisi personal ketika dia ngerjain. Karena kan kelihatan tuh yang tadinya bisa nyelesain 10 tiba-tiba cuma bisa nyelesain 3, itu kelihatan oh berarti ada yang terganggu nih sama performanya. Apa yang Ya. harus kita samperin? Dan ngukurnya itu nggak bisa dalam waktu sehari, pasti adalah sebulan kayak gitu loh. Ya. Nah, eh ya kurang lebih seperti itu ya tentang KPI ya, Mm-mm. mendalamnya ya sebenarnya kayak Iya, gitu. jadi Nah, KPI itu sebenarnya bentuk data untuk hmm. membantu dalam mengambil keputusan. Karena Hmm. baik lagi yang mengambil keputusan itu pemilik perusahaan. Kita nggak bisa pungkirin ya, saya juga sebagai pegawai gitu ya. Itu juga yang mengambil keputusan itu pemilik perusahaan. Kalau kata pemilik perusahaan A, ya udah itu sudah diketok palu A gitu kan. Saya Terlep- sebagai HR hmm. itu saya bisa Hmm. ngasih insight ke pemilik perusahaan. Enggak mas, enggak kayak gitu, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah dia juga menjadi pertimbangan dia yang buat ngambil keputusan gitu dari Ya, jadi KPI memang tadi. KPI itu nggak apa ya nggak kalau A pasti A B atau B enggak ya. Tapi memang intinya data. Cuman emang ada sebagian perusahaan yang sangat strict banget dengan aturan Iya, penggunaan KPI-nya dan ada yang lebih ke jadi variabel pendukung untuk subjektivitas menentukan karyawan. Jadi misalnya dia kurang bukan berarti dia tidak produktif, tapi memang sesuatu yang mungkin salah kita ngasih kerjaannya kan. Bisa jadi kayak gitu. Jadi iya, ya, penggunaannya bisa macam-macam gitu ya kurang lebih. betul. Jadi KPI itu eh, baik lagi ya. Kalau kamu naik perahu itu gimana kaptennya? Kalau kamu naik Hmm. pesawat itu gimana pilotnya? Kalau pilotnya mendaratnya mulus ya pasti pesawatnya nyaman. Kalau pilotnya Hmm. mendaratnya geradagan ya pasti penumpangnya nggak nyaman. Artinya Ya. perusahaan juga gimana gimana pemilik perusahaan. Kalau pemilik perusahaannya emang bener ya maksudnya manusiawi lah ya. Dia juga pasti Ya. mempertimbangkan subjektivitas. Tapi kalau pemilik perusahaannya, wah asal tabrak aja karena dia ngerasa dia besar dan dia ngerasa kayak semua orang tuh butuh dia ya, pasti dia berdasarkan data aja gitu. Dia nggak ngelihat subjektivitas. Makanya setiap perusahaan treatmentnya beda. Nah, Ya. pengalaman saya, alhamdulillah gitu ya, saya dapat Ya, ya, perusahaan ya. dengan manajemen yang baik, jadinya ya saya juga Alhamdulillah. jadi merasakan kebaikan itu gitu. Saya bisa menceritakan, enggak kok di perusahaan saya nggak sesetrik itu loh gitu. Di kebijakan ya, cara bijak Iya, sebuah tempat untuk menggunakan data yang ada ya, gitu. betul. Ya semoga makin banyak ya tempat-tempat yang bijak ya, Bang Adi untuk KPI-nya supaya Amin. lebih mendorong juga kan, supaya kita Amin. terinspirasi gitu Oke. menggunakannya. Nah ini kita sebetulnya tinggal 5-10 menit lagi. Jadi kita mungkin bisa jawab yang lebih singkat-singkat dulu ya, Bang Adi ya. Dan ini Oke, juga oke, untuk boleh, boleh. pertanyaannya juga udah mulai kita bisa lebih simpel ya. Jadi ada Ah, pertanyaan yang mirip tentang kalau pertama masuk ke dunia animasi nih, switch karir nih ya. dari bidang apakah apa namanya peluangnya masih bagus di Indonesia dan juga eh, kira-kira untuk apa namanya tuh si di CV-nya itu harus dimasukin apa nih untuk orang yang fresh banget gitu nggak sekolah di animasi nggak punya background animasi gitu ya baru belajar aja gitu nah itu kira-kira gimana jadi dua ya Iya ya, digabung. ini juga kebetulan saya lihat kan banyak yang nanya nih. Ada beberapa yang tanya pertanyaan yang sama ya. Kira-kira kalau switch Hmm. karir ke dunia 3D nih, kira-kira sih tidak Hmm. responnya bagaimana ya gitu kan.
pengalaman relevannya soalnya baru jatuhnya benar-benar baru terjun gitu kan. Nah, buat orang yang baru terjun jangan takut. Gini, ini saya tampilin lagi ya tadi mana. Jadi yang penting itu kalian itu kalau di CV-nya tadi pengalaman yang relevan itu contohnya kayak ini. Kalau kamu nge-apply sebagai project manager, kamu berarti kan harus menyimpan di CV-nya itu adalah pengalaman kamu sebagai leader sebuah tim. Nah, jadi intinya kalau misalnya kamu misalnya mau ke 3D gitu ya, kamu nggak punya pengalaman di dunia 3D gitu ya, ya kamu akan bekerja sebagai sebuah tim yang akan apa namanya join dalam sebuah project gitu ya. Ya kamu bisa Hmm. masukin pengalaman kerjanya, pengalaman kamu kerja sebagai sebuah tim gitu. Ini kalau tadi yang nanya harus ada apa aja sih? Yang penting itu ada ini data diri, pengalaman kerja sama riwayat pendidikan. Terus kalau di portofolio, maaf. Kalau di portofolio kan tadi hasil kerja atau karya yang relevan. Contohnya misalnya tadi aku mau ke 3D tapi aku belum pernah ngerjain 3D tuh ya. Ya kamu bikin dulu sendiri gitu ya. Atau misalnya kamu apa namanya pernah ada yang diklat, misalnya yang pernah di BDI gitu ya, diklat BDI atau kamu pernah diklat di mana gitu, di Nusa Edu atau di mana, terus bikin 3D. Nah, kamu bisa masukin itu. Atau kamu sekarang belajar dulu, bikin dulu sampai jadi 3D, terus kamu bisa masukin, kamu kasih judulnya, kamu kasih tahunnya, gitu. Itu bisa. Hmm. Yang penting ada usahanya dulu kan kamu nggak mungkin contoh nih ya. Saya mau ngelamar kerja ke 2D, tapi saya nggak tahu tuh gimana cara bikin 2D, nggak mungkin dong. Karena kan saya mau kerja Ya, bukan mau belajar. Makanya saya belajar iya. dulu. Nah, hasil Hmm. belajarnya itu yang bisa saya masukin ke portofolio. Termasuk yang tadi 3D ya. Saya mau masuk ke 3D, tapi saya belum pernah pegang 3D. Gak mungkin. Lu pasti mau masuk 3D itu karena lu pernah pegang 3D. Nah, Ya. gimana caranya? Ya pasti lu masukin gitu kan. Hasil belajar lu tuh gimana? Gitu. Nah, Ya. tapi kira-kira standarnya itu apa? Ada saran nggak standar yang coba dikejar tuh kayak apa? Jadi paling basicnya untuk masuk ke dunia anime 3D gitu supaya bisa bersaing dengan mungkin yang udah belajar di sekolah gitu. Kira-kira apa standar dasarnya kira-kira, Bang? Pertama lu ini dulu ya. Apa tuh namanya teh? Riset dulu perusahaan yang lu mau masukin. Ya contoh gua mau masuk ke perusahaan yang stylenya Portofolio. ya contoh misalnya Patopo. Ya contoh ya misalnya Patopo. eh Stylized sih. Tapi gua nggak bisa apa yang memastikan itu benar tapi stylized. Maksudnya lu bikin sesuatu yang punya ciri khas lah stylized gitu. Cari aja di Google aja stylized 3D. Ntar muncul tuh stylized. Atau misalnya lu mau nge-apply ke mana ya? Ke animasi yang ke perusahaan yang bikin animasinya realis, ya pasti kan masukinnya bikinnya adalah yang realistis. Atau lo mau masukin yang big head gitu ya, yang karakter cibi-cibi, lah pasti pasti bikin portofolionya yang cibi-cibi juga. Jadi Hmm. ketika lo mau ngelamar ke perusahaan, lo riset dulu, ini perusahaan tuh bikin apa sih gitu. Nah baru lo masukin Hmm. gitu. Berarti termasuk juga tingkat ke level kompleksitas si animasinya. Misalkan stylus juga ada yang detail, nggak detail, juga simple gitu ya. Kita juga bisa lihat dari situ aja sih. Ya karena iya gitu. Dan karena ketika lo mau masuk mau basic, lo nggak perlu mikirin detailnya dulu. Yang penting mah jadi dulu. Sebuah karya tuh Hmm. jangan mikirin dulu bagusnya, tapi jadinya. Kan percuma Hmm. kalau bikin tapi WIP lagi kapan beresnya, gitu. Berarti shot yang jadi ya itu shot yang jadi juga bagus untuk jadi porto ya, bukan cuman Iya, shot latihan gitu. Orang lompat, orang jalan gitu. iya Mungkin itu juga nggak bisa apa-apa jadi porto. bisa. Bisa Ya, jadi porto gitu. shot Gimana yang jadi terjawab cuma nggak yang CV gimana tadi gitu. kira-kira yang mungkin Bang Denta dengan Bang Danirma Jadi lah. jadi ketika lo ngelamar kerja tapi lo belum ada pengalaman yang relevan, lo nggak usah khawatir. Lo riset dulu mereka butuhnya apa dan mau kayak gimana. Kalau misalnya oh ini kayaknya kerjaan tim ya lo masukin lah pengalaman kerja lo sebagai kerja tim. Atau di mereka butuhnya manajemen ya lo berarti masukin lo pernah ngelola tim kayak gimana gitu. Oke. Nah, ya kalau untuk pertanyaan lanjutan mungkin waktunya udah mau habis ya. Jadi mohon maaf teman-teman, makasih antusiasmenya. Mungkin pertanyaan singkat ya berbau ke duit-duit Yoi. sedikit dari yang Mas Farhan ya tentang pembayaran. Kalau di animasi itu gimana sih modelnya per bulan kah? Per project gitu dan harganya apakah variatif? eh untuk gaji di studio animasi, harganya per bulan atau per project gini. Lo ketika masuk itu kontrak kan? Nah, di kontraknya tuh Hmm. gajinya gimana? Di kontrak itu kan tertulis tuh, di kontrak di lembar kontrak itu tertulis. Itu harus diperhatiin loh ketika lo orang hire. Misalnya lo punya perusahaan animasi, lo punya usaha animasi atau lo mau kerja itu pasti kasih kontrak. Kontraknya tuh dibaca dulu, jangan asal tanda tangan, baca dulu. Yang jelas, kalaupun harus digaji, gajinya apakah per bulan atau per project.
Kalau di perusahaan gua itu juga sama, kontraknya beda. Ada karyawan yang gajinya per kontrak per bulan, ada yang karyawan gajinya per project. Tapi di perusahaan gua banyaknya ya mostly 80% itu per bulan. Jadi di kontraknya udah jelas dengan gaji per bulan adalah sekian gitu. Soal hitungannya berapa, intinya mah gini, ketika lu baru masuk lu akan digaji levelnya level junior. Ketika lu naik level pasti levelnya naik. Jadi gaji itu apa namanya punya standarnya. Di perusahaan gue punya standarnya kalau junior tuh gajinya segini, kalau junior gajinya segini. Ketika ketika dia interview, ketika dia negosiasi gaji, dia minta gajinya lebih tinggi, kita kasih tantangan, dia bisa nggak gitu. Karena kalau dia nggak bisa, ya dia harus menerima dengan gaji yang apa adanya. Ngerti kan maksud gua? Jadi kita Ya, udah punya ya. standarnya nih. Setiap perusahaan itu punya standar gaji terendah segini, gaji tertinggi segini. Ketika dia baru masuk dan kita tawarin gaji terendah ternyata dia pengen lebih tinggi, maka kita kasih tantangan. Apakah selama 3 bulan dia bisa level up? Kalau bisa ya kita penuhin permintaan dia. Gitu loh. Berarti Jadi masih memungkinkan ya, melebihi dari yang tawaran awal ya? bisa, tapi ya baik lagi kan tadi perusahaan setiap perusahaan beda kebijakan. Kalau di perusahaan saya Hmm. ya kita tawarin dulu. Ketika dia minta lebih tinggi, kita kasih tantangan, kita kasih challenge. Hmm. Oke, lu mau digaji segitu. Oke, berarti kan gua nggak bisa kasih kerjaan yang mudah dong. Gue pasti kasih kerjaan yang susah dong. Ya silahkan gitu. Ya. Lu Hmm. selama 3 bulan, misalnya kita kasih target gitu. Lu bisa nggak beresin gitu. Ketika lu nggak Hmm. bisa dan lu tiba-tiba turun, ya maaf itu mah. Gajinya kita balikin lagi ke awal. Atau bahkan ada beberapa kasus, dia di bulan pertama dia nggak bisa nggak kejar gitu. Ya udah kita turunin lagi. Bahkan di beberapa kasus di perusahaan gua probation baru 3 bulan, akhirnya dia nggak bisa ngikutin, udah nggak dilanjut kerjanya gitu. Jadi memang Oke. kalau ditanya gajinya variatif variatif, tapi tergantung level tadi misalnya. Dan setiap perusahaan ketika lo masuk ke perusahaan animasi atau lo punya usaha, lo harus punya standar. Standar gaji terendah itu berapa, standar gaji tertinggi itu berapa gitu. Nah, yang dipakai itu biasanya terendah. Buat orang yang baru masuk, terendahnya itu segini, ya lo tawarin dulu segitu. Jadi perusahaan yang Hmm. nawarin. Kalau ada perusahaan waktu interview dia nanya kamu mau gaji berapa, kamu harus tahu pengalaman kamu di industri. Kalau kamu levelnya di junior, pasti itu kamu maksimal ya UMR. Sumpah dia mau beneran. Pendapat gua dan pengalaman gua. Ketika lu junior atau baru pertama kali terjun ke industri animasi, gaji lu tuh UMR atau di bawah UMR. Makanya ketika ditanya, lu mau gaji berapa? Terus lu tahu pengalaman lu belum pernah sama sekali masuk industri animasi, lu pasti jawab ya paling tinggi ya UMR pasti. Misalnya, oh ya, kalau di Bandung tuh, kalau di Cimahi tuh UMR 3,7 gitu ya. 3,7. Berarti gajinya segitu. Tapi ketika lu ngerasa gue udah 3 tahun di animasi atau gue udah 5 tahun udah ngerjain project ini, lu bisa nego dengan gaji yang lebih tinggi dari UMR. Dan si perusahaannya juga Ya. bakal mengakuin, oh iya, ya karena dia udah ngerjain project Jumbo misalnya, gitu. Nah terus kalau kalau di tahap render, biasanya perusahaan pakai render bawaan software atau sewa jasa seperti render farm. Perusahaan saya punya render farm sendiri, jadi nggak perlu sewa. Software juga bikin sendiri, jadi gitu ya. Kalau pengalaman saya, software render bikin sendiri, perusahaan apa eh, sewa jasa render farm juga nggak usah karena punya render farm sendiri. Tapi di beberapa perusahaan itu ya baik lagi kalau perusahaan kita jasa tergantung klien. Klien mintanya pakai software Blender ya udah pakainya Blender gitu. Klien mintanya pakai apa ya udah pakai apa. Terus perusahaan animasi itu dia juga punya batasan resource kayak komputer gue cuma ada 10 dan semuanya dipakai kerja dan semua nggak bisa dipakai render ya berarti dia sewa render farm. Atau perusahaan gue bisa lah nih komputer render bisa dipakai nge-render dia nge-render sendiri. Jadi itu mah biasanya kalau misalnya kita punya perusahaan jasa balik lagi ke keputusan kita mau kayak gimana buat nyeresin pekerjaan karena klien itu taunya beres gitu. Iya. Nah, terus kalau ada lagi yang nanya ini eh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gajinya berapa sih? Ya balik lagi Ya. ke perusahaannya ya. Karena kan setiap perusahaan itu punya keputusan masing-masing, punya apa ya? Punya eh, kebijakan masing-masing yang lebih eh, personal perusahaannya gitu. Gimana kaptennya lah, gimana pemilik perusahaan. Sok-sok silakan. Cukup sulit ya membahas tentang uang. Apa, kalau kita menyebutkan takut nanti harapannya seluruh di Indo sama gitu ya. Iya, benar. Gitu sih. Benar. Cukup Masih sulit. banyak loh yang digaji di bawah UMR tuh masih banyak. Padahal sebenarnya standar gaji kita kan upah minimum namanya juga ya, upah minimum regional atau upah minimum kota UMK. Tapi masih banyak Ya. perusahaan yang ngegajinya di bawah itu karena kemampuan perusahaan untuk membayarnya juga segitu. Iya. Gitu.
Jadi memang memang mungkin situasi industri juga ya, walaupun Mm-mm. walaupun di ibaratnya harapannya gede besar gitu seperti di luar Iya, negeri atau apa, tapi memang situasinya sedang berkembang. Cuman itu kuncinya teman-teman, lagi berkembang. Jadi kalau misalkan kalian bisa bermain sekarang, masuk, insya Allah nanti ke depannya, ketika udah established ya jadi industri yang besar, kalian pemainnya, kalian jadi leader-leadernya gitu. Dan bersaingnya juga nggak bakal sesulit itu, karena juga nanti ketika ketika menjadi industri yang established, standar junior pasti juga bakal lebih tinggi dong. iya Junior betul. di Indonesia dengan di luar negeri bakal beda gitu. Karena misalkan nanti udah jadi standarisasi nasional bahwa animasi Indonesia itu harus segini gitu. Dan ketika kalian masuk ke studio yang punya standar nasional, nah ya udah berarti persaingannya nggak bakal semudah. Nggak mudah sih, nggak bakal lebih sulit dibandingkan sekarang. Jadi sekarang waktunya bisa ya. Dorong kayak sekarang waktunya ayo kita masuk animasi kurang lebih gitu. Nah, jadi untuk Q&A mungkin baru segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih atas antusiasmenya karena waktu kita terbatas ya, udah cukup lewat juga. Aku Jadi ada tambahan lagi? boleh ini nggak ada dua pertanyaan yang menarik mau aku jawab sekalian penutup juga ya. Oke, Yang pertama, kalau misalnya kita belum nih pertanyaannya menarik nih. Tips atau saran agar yang baru mulai magang di studio animasi bisa punya peluang lebih besar saat melamar. Intinya ketika kamu magang, kamu bakal dapet tiga hal yang ini harus kamu fokusin. Yang pertama itu skill. Kamu ketika magang itu adalah kesempatan kamu buat kembangin skill. Jadi kamu tadinya nggak bisa nge-modeling jadi bisa modeling, nggak bisa animasi jadi bisa animasi, nggak bisa ngerigging jadi bisa ngerigging. Itu skill kamu harus dapat. Yang kedua relasi, relasi sama teman. Yang ketiga pengalaman, jadi pengalaman baru. Nah, tiga hal ini itu bikin kamu lebih punya peluang besar di studio animasi karena kamu udah tahu nih seluk beluknya kayak gimana. Makanya ketika kamu mau ke studio, mau karir di animasi, magangnya ke studio animasi. Jangan masalah magang ke retail gitu ya. Karena itu nggak akan cocok gitu. Makanya saya sering juga bilang ke guru-guru di sekolah gitu ya, Bu kalau anak magang jurusan animasi magangnya di animasi, jangan di retail. Karena di retail mereka nggak belajar animasi, beneran. Di retail belajar jualan baju, iya. Jualan produk kayak kacang-kacangan, iya. Tapi nggak belajar animasi. Nah terus ada lagi nih, bagaimana pandangan Mas Ari tentang kondisi industri animasi ke depannya setelah rilisnya Jumbo. Jumbo itu bikin apa ya, pembuka jalan lah. Jumbo itu sekarang banyak digandrungi sama orang-orang karena yang mereka fokusin sebenarnya bukan karena animasinya aja, tapi lebih karena mereka tuh bangga ternyata orang Indonesia tuh bisa bikin kayak gitu. Nah, buat Hmm. buat kita sebagai pelaku animasi sebenarnya ini jadi jalan kesempatan kita buat nunjukin, yuk kita mulai sekarang tunjukin kita tuh bisa loh bikin kayak gitu. Kita tuh bisa bikin sesuatu yang wah, yang dunia itu kagum gitu. Tapi kemarin mah emang nggak kelihatan aja. Padahal sebenarnya dari Mm-mm. dulu ya Dulu udah bisa, udah udah cukup bisa. lama ya. Ini udah cukup lama itu aja. Itu maaf ya Mas Fatwa, mohon maaf kalau tadi kepotong karena kebetulan ini Ya. sayang banget nih kalau nggak dijawab udah nanya dari tadi. Oh, ya. Sekalian kalimat penutup berarti kalau kayak gitu. Kalimat penutup dari Bang Adi. Ya, Kira-kira apa? kalau misalnya dari teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau misalnya masih ada yang kayaknya diskusinya kurang lama nih, gitu ya. Iya. Atau misalnya masih banyak pertanyaan, itu gimana nih Mas Fatwa? Ada solusi nggak? Mungkin volume 3, volume 2 nanti kita bahas lebih fokus mungkin satu topik kali ya. Ya, Topik yang ibaratnya bakal jadi concern teman-teman yang sekarang atau yang di luar tentang sesuatu hal ya. Mungkin kita bakal lebih eh, fokus, bakal mungkin jadi sama apa namanya, employment atau semacam. Gimana? sama ada satu lagi ya teman-teman, mungkin tadi menjawab pertanyaan gimana sih Kak kalau kita kan ini baru mau switching nih ya dari tadinya karirnya lain terus mau masuk ke 3D tapi belum punya portofolio 3D. Ada solusinya. Mungkin kalian di rumah ada internet, koneksi internet, juga ada device-nya ya. Kalian bisa buka aja langsung di YouTube, ada yang namanya Mengering Animasi. Kalian bisa Aduh. langsung belajar dari situ, kalian ikutin tutorialnya, kalian jadiin karya, bisa jadiin portofolio. Jangan lupa ketika kalian buka YouTube cari Mengering Animasi, jangan lupa kalau itu harus di-subscribe. Jangan lupa videonya Iya, di-like. Kalau harus bisa wajib. di-share ke teman-temannya juga ya. Iya. Waduh, terima kasih banyak Bang Adi atas kalimat-kalimat yang sangat memotivasi ya dan mendorong kita untuk terus bergabung di animasi ya. Ya, Iya. terima kasih. Nah, itu teman-teman ya, Amaring Animasi adalah tempat tutorial, tempat hal-hal yang berbau dengan animasi. Kita bahas tentang lebih mendalam, baik tutorialnya ataupun tentang sekitar lingkungannya, sekitarnya gitu. Jadi jangan lupa untuk mengikuti terus Maring Animasi dan tunggu mungkin kelas kelas kursusnya sekarang lagi dibuka ya. Dan juga ya lagi sedang dibuka untuk batch terbaru bulan Mei.
Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang dasar animasi ya, terutama ini ada kelas 3D Introduction, kalian bisa ikut dan mumpung harganya masih kita potong, mumpung masih launching ya, kita maring animasiin tuh. Ayo jangan sampai ketinggalan karena kelasnya akan segera dimulai di bulan Mei. Kita 10 hari lagi ya akan mulai. Ya jangan jangan sampai ketinggalan. Dan juga pantengin terus media sosialnya, pantengin terus YouTube-nya, siapa tahu nanti ada event-event yang baru, ada kegiatan-kegiatan baru yang akan mengundang-undang praktisi-praktisi dan pada profesional di animasi. Dan kita akan membahas berbagai angle, berbagai pandangan di dunia animasi. Kan dunia animasi itu sangat luas ya teman-teman. Saya aja waktu itu ya ada bidangnya ada sekitar 20 kompetensi. Gitu. Baik, saya kembalikan lagi MC pada Mbak Amel. Semuanya terima kasih. Salam, silakan. Oke, kedengaran nggak suara saya di sini? Ya, kedengaran. Oh, kedengaran ya. Oke, makasih banyak buat Kak Adi dan juga Kak Fatwa. Dan terutama buat Kak Adi juga ya. Terima kasih banget untuk insight-nya tentang industri animasi di mata HR. Nah, sebelum penutupan dan foto-foto cakep nih, seperti biasa ya iklannya lewat sedikit. Jadi buat kalian yang habis dengerin insight dari Kak Adi mungkin tertarik, jangan lupa bisa hubungin kita kalau mau nanya-nanya lebih, nanti pasti bakal dijawab kok kalau ada pertanyaan apapun itu. Terus jangan pergi dulu ya, kita mau sedikit ini ya, ada dokumentasi bersama. Yang mau open cam boleh open cam, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, nah yang mau open cam bareng Kak Adi nih, kayak meet and greet sama artis ya. Ini Iya. artis di Fotopo Studio nih. Biasa aja. Ih, Jadi malu. aku ngefans nih dari sebelum sampai masuk Patopo udah ngefans aku soalnya. Oke, aku tunggu ya yang masih mau open cam. Kalau udah 3, 2, sekali lagi ya teman-teman. Foto sama Kak Adi dan Kak Fatwanya. Siap, 3, 2, 1. Oke, makasih banyak buat yang udah hadir malam ini. Kita pasti akan berjumpa lagi ya. Jadi pantengin terus di Maring Animasi karena seminarnya nggak cuma di follow 1 doang karena angkanya nggak cuma 1. Jadi Iya. yang belum follow sosial media kita boleh follow sosial media kita di Maring Animasi. Yang belum subscribe boleh subscribe. Ini udah mau jam 10 ya teman-teman. Makasih banyak banget yang udah hadir pada malam hari ini dan sudah boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di lain acara. Makasih banyak semuanya. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, Maring Animasi punya kelas basic 3D animation yang cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang blender? Gak perlu minder. Kamu juga bakal dibimbing sama kakak mentor yang ramah banget, no mahal, no ribet. Ditutorin full sama mentor berpengalaman sampai paham banget. Kapan lagi coba? Yuk!